Swastiastu, Shalom, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di webinar ABJI Jawa Timur, yang dimana topiknya saat ini tips and tricks hack Destiny Wi-Fi, yang dimana pembawa acaranya akan disampaikan oleh Pak Muti di bidang pengurus bidang pelatihan dan sertifikasi ABJI Jawa Timur. Untuk waktu dan tempat, dipersilakan Pak Muti. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Sore Pak Muti. Pak Tunggul, Pak Yohanes, Pak Yusipul, ada 30 orang, Pak Kuswin. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua. Sore ini kita akan coba sharing sedikit tentang hal yang berkaitan dengan Wi-Fi ya. Karena terakhir-terakhir ini produk-produk Wi-Fi dan konfigurasi ini jadi satu tema yang cukup menarik buat saya, karena banyak teman-teman di lapangan cari info, cari trik, cari tips untuk konfig Wi-Fi ini, dan ternyata banyak juga masukan-masukan dari teman-teman di lapangan ini tentang hal-hal yang berkaitan dengan Wi-Fi ini yang kadang-kadang kita nggak kepikir juga ke arah sana gitu. Oke, saya mulai dari pertama. Ini perkenalan saya. Nama saya Muhti Subiantoro. Saya lahir di Trenggalek tahun 74 ya. Kemudian saya kuliah di Unmu, Malang ya. Saya kerja di Wireless ISP mulai tahun 99. Start dengan router mikrotik. Lalu sampai saat ini saya kebetulan diamanai untuk pegang di Technical dan Training Manager di Spectrum. Ada dua brand yang kita pegang di Spectrum, ada Mikrotik dan Ubiquiti, di mana di sana ada juga Certified Training. Kemudian kebetulan di ABJI saya juga diberikan amanah untuk pegang pengurus bidang training dan sertifikasi. Tentang Spectrum, jadi kami adalah salah satu reseller wireless dan router equipment untuk brand Mikrotik dan Ubiquiti ya. Jadi sebagai konsultan, training certified, kemudian network system integrator juga. Kami juga konsen support kepada teman-teman di lapangan, khususnya teman-teman yang menggunakan produk-produk Ubiquiti dan Mikrotik. Ya. Baik, itu sekedar perkenalan dari kami. Nah, kalau kita bicara tentang Wi-Fi, banyak sekali kawan-kawan di lapangan yang akan menemukan indikator seperti ini ya. Jadi ada weak signal, ada slow. Slow ini artinya signalnya full tapi aksesnya lambat gitu ya. Lalu ada lagi signalnya full, no internet. Ada lagi signal not detected ya, signal not detected. Nah, ini adalah masalah-masalah Wi-Fi yang sering kita temukan di lapangan. Dan masing-masing ini yang paling sering terjadi yang dikeluhkan adalah weak signal dan slow. Ya, kalau no internet ini jelas masalah koneksi IP. Ya, mungkin networkingnya masih kurang pas, atau mungkin pengaturan IP-nya, gateway-nya dan sebagainya, atau mungkin autentikasinya belum dilakukan dan sebagainya. Kalau signal not detected ini otomatis tidak ada signal Wi-Fi di sana. Kita concern ke weak signal dan slow ya. Berbicara tentang pengguna Wi-Fi, sebaran dan populasi pemakai Wi-Fi ini macam-macam ya. Ada yang penggunaannya di teras, ada yang penggunaannya itu nanti di perpustakaan, di sana ada banyak buku-buku dan sebagainya, ada alat tulis dan sebagainya. Lalu ada yang dipakai di taman, ada di ya mungkin di pinggir jalan, ada yang di kendaraan mungkin ya, di bis atau mungkin di pesawat. Lalu ada juga yang dibilang naik-naik pohon gitu ya, buat cari signal Wi-Fi yang kuat, jadi naik ke pohon untuk mendekatkan pada jendela yang punya signal Wi-Fi kuat gitu ya. Nah, melihat dari beberapa hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan pada saat kita mau instalasi Wi-Fi. Kedua, karakter pengguna. Karakter penggunanya sekarang juga sudah macam-macam ya. Jadi bukan hanya sekedar browsing, bukan hanya sekedar cari materi pelajaran atau mungkin pendidikan dan sebagainya, bukan hanya sekedar dengarkan radio FM atau mungkin TV online, tapi sudah mulai banyak. Jadi semua hal yang berkaitan dengan internet
Yang dulu kita baca koran online, offline ya, sekarang sudah online. Kemudian ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube dan sebagainya. Mungkin akhir-akhir ini juga sudah mulai banyak YouTuber yang memanfaatkan konten ini ya. Jadi akhirnya karakter Wi-Fi ini juga akan berpengaruh kepada performan dari jaringan wireless yang akan kita bangun nantinya. Selain itu berkaitan dengan kontur ya, jadi kontur area di mana kita pasang Wi-Fi. Mungkin kita pasang Wi-Fi ada yang dipasang di taman gitu ya. Di taman, ada dipasang di ruang tunggu hall airport misalkan. Kemudian di hotel dipasang di lorong-lorong, ada juga yang mungkin masang di dalam kamar gitu ya. Ada juga yang dipasang di hall yang cukup tinggi. Ini juga salah satu kesulitan tersendiri untuk kita ya. Ada yang dipasang di tempat-tempat produksi, misalkan di pergudangan atau di pabrik ya. Bisa jadi untuk automation mereka perangkatnya menggunakan perangkat Wi-Fi. Lalu ada juga dipasang di tempat-tempat ruangan yang lebar yang mana di sana ada karpet, ada selambu, ada lukisan, ada sofa, ada banyak perangkat-perangkat yang sifatnya itu meredam signal. Nah, ini juga merupakan salah satu pertimbangan sendiri. Nanti pada saat kita diskusi dengan teman-teman yang lain sesama instalator Wi-Fi, mungkin kita akan menemukan satu case yang sama, tapi bisa jadi solusinya akan berbeda. Kenapa? Karena setiap daerah atau setiap area itu memiliki karakter yang berbeda gitu ya. Jadi solusinya juga mungkin akan berbeda. Nah, itu nanti akan juga berkaitan dengan ini, redaman material. Jadi material di dalam ruangan di mana kita pasang Wi-Fi itu ada macam-macam ya. Ada yang berupa rumput, ada yang berupa batu bata, ada yang berupa kaca, ada yang berupa metal atau mungkin gipsum dan sebagainya. Itu nanti juga memerlukan satu perhatian tersendiri pada saat kita melakukan site survey atau melakukan penempatan Wi-Fi yang tepat ya. Nah, contoh penempatan misalkan ada satu Wi-Fi yang dipasang di langit-langit, di ceiling ya, seperti pojok kiri atas. Ada Wi-Fi yang dipasang di atas dak ya, untuk cover halaman mungkin outdoor ya. Ada yang dipasang di bawahnya radio point to point, dipasang di tiang. Ada yang dipasang di tembok persis, jadi pancarannya arahnya ke horizontal. Ada yang dipasang di bawahnya meja atau kursi, ya. Ini terutama di daerah hall seperti gelanggang olahraga ya. Biasanya gelanggang olahraga untuk basket, untuk macam-macam yang sifatnya dia indoor. Kalau diperlukan koneksi Wi-Fi, biasanya masalahnya nggak di tiang, tapi di bawah kursi, ya, di bawah kursi. Ini juga satu seni tersendiri untuk penempatan yang paling efisien. Lalu ada juga Wi-Fi yang dipasang di kabel tray misalkan ya. Ada satu tempat di mana kita mengharuskan masanya di kabel tray. Biasanya ini dilakukan kalau kita instalasi di tempat-tempat yang gedungnya tinggi-tinggi. Kemudian kabel tray-nya di atas, kita ada tempat tidak boleh ngebor atapnya. Jadi yang kita lakukan adalah memasang di kabel tray. Nah, ini juga salah satu seni tersendiri, di mana ini nanti akan berkaitan dengan arah beam antena. Ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita akan bahas dulu tentang standar 802.11. Kadang-kadang kita terlupa dengan hal ini. Di lapangan populasi pengguna Wi-Fi ini sudah mulai banyak. Ya. Bahkan sampai saat ini pun masih ada yang menggunakan radio yang menggunakan standar 802.11b. Nah, ada juga yang menggunakan 802.11g, ada yang menggunakan 802.11a, bahkan sudah ada yang menggunakan seri AC. Ya. Nah, dengan standar yang berbeda-beda ini juga memerlukan penanganan yang cukup serius. Kalau populasi dari pengguna Wi-Fi ini seragam, tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah pada saat pengguna ini bermacam-macam protokolnya, bermacam-macam standarnya, ini akan menjadikan satu kesulitan tersendiri. Nah, hal apa saja yang akan terjadi kalau misalkan populasi pengguna Wi-Fi dalam sebuah Wi-Fi area itu bermacam-macam seperti ini. Nah, nanti kita akan lihat ya. Kita masuk dulu ke spesifikasi AP. Jadi spesifikasi ini atau standar ini berlaku untuk access point dan untuk klien ya. Nah, kita
lihat dulu, ada beberapa contoh spesifikasi access point. Ya, ini saya ambil contoh dari Ubiquiti, nanti silakan mereferensikan referensinya kepada perangkat yang digunakan masing-masing saja ya. Nah, di sini saya ambil satu contoh saja. Misalnya saya menggunakan OAP AC Lite. Di sana ada satu datasheet yang mengatakan bahwa OAP AC Lite ini 2,4 GHz, radio rate-nya adalah 300 Mbps. Kemudian di 5 giganya bisa sampai dengan 867 Mbps, gitu ya. Nah, ternyata di lapangan pada saat kita instalasi kita tes dulu, kenapa throughput-nya kok cuma 50 Mbps mentoknya, gitu ya. Nah, kenapa ini kok mentoknya cuma sampai 18 Mbps, sampai 36, hanya mentoknya cuma 100 Mbps. Nah, kenapa tidak bisa sampai 300 atau 867 Mbps, gitu ya. Nah, ini adalah spesifikasi hardware yang namanya radio rate, di mana ini adalah throughput maksimum di dalam kondisi ideal yang dites di dalam laboratorium. Jadi kalau misalkan di dunia nyata kita untuk menghasilkan hal seperti ini akan ya bisa dikatakan sulit ya, sulit untuk mendapatkan hasil yang sama dengan datasheet-nya. Nah, dibandingkan dengan data rate, hasil throughput ideal di lapangan nanti akan 50% dari radio rate yang ada di dalam datasheet. Contoh misalnya, saya punya 2,4, data rate-nya 300 Mbps. Nah, 300 Mbps kondisinya seperti apa? Nanti akan ya, kita bahas di slide berikutnya. Nah, throughput maksimum yang bisa kita dapatkan dari OAP AC Lite ini adalah setengah dari 300 Mbps, jadi 150 Mbps. Ini adalah real throughputnya, maksimum ya, di kondisi ideal. Kemudian untuk 5 giganya setengah dari 867 Mbps. Jadi yang tertera di sana adalah data rate. Kalau dikonversi ke throughput realnya akan menjadi setengahnya ya, akan menjadi setengahnya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan associate dari satu gadget ke sebuah access point, kemudian data rate-nya 300 Mbps, kalau kita speed test maksimumnya adalah 150, tidak akan bisa 300. Nah, jadi ini juga menjadi pembelajaran buat kita caranya membaca spesifikasi teknis dari perangkat dan kondisi nyata di lapangan. Ya. Nah, kecuali kalau misalkan access point ini memberikan datasheet real throughput, bukan data rate. Ya. Bukan radio rate, bukan radio data rate. Ya. Ini seri AC Family ya, jadi bisa sampai dengan 1300 Mbps, nanti kondisinya seperti apa, kita akan coba cek ya nanti. Ini ada juga seri yang lebih tinggi, di mana data rate yang dihasilkan di sana, kalau kita lihat ya, 2,4 ini maksimumnya cuma 450, ya 450. Jadi 300, di sini 450, tapi di 5 GHz-nya itu bisa di atasnya 1300. Ya. 1700 juga ada, ya 867 juga ada. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kapasitas dari access point yang menggunakan frekuensi 2,4 dibandingkan dengan yang menggunakan 5,8, kapasitasnya jauh lebih tinggi menggunakan 5 GHz. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada satu family high density yang bisa kita temukan di lapangan. Di sini targetnya dia juga bisa 300 Mbps. Nah, ini bisa sampai 800 Mbps. Ya, kondisinya seperti apa nanti akan kita lihat ya. Kondisi fitur-fitur yang dimiliki oleh masing-masing radio, kenapa bisa 300, kenapa 800, kenapa 450, kenapa sampai dengan 1733 dan sebagainya. Ya. Nah, kita mengacu pada ini. Jadi di dalam sebuah access point ataupun klien Wi-Fi itu ada satu parameter mode Wi-Fi-nya, ada setting channelnya, ada streamnya. Nah, ketiga parameter itu nanti akan menentukan seberapa besar data rate yang akan kita dapatkan. Jadi maksimum data rate yang bisa kita dapatkan di masing-masing mode, masing-masing channel width, masing-masing stream itu juga akan berbeda. Contoh saya ambil 802.11b. Ini channel width dan streamnya ini standar 20 ya, jadi nggak ditulis di sini. Ini peak data rate-nya adalah 11 Mbps. Jadi real throughput-nya akan dapat sekitar 5,5 ya, 5,5 Mbps.
Kalau kita ukur throughput, jadi kondisi ideal, maksimum throughput yang kita hasilkan adalah sekitar 5,5. Lalu 802.11a dan G itu 54. Setengahnya adalah sekitar 27 ya, 27. Nah, ada satu standar protokol yang lebih baru lagi, 802.11n, menggunakan 800 nanosecond guard interval. Jadi guard interval ini adalah jarak antara kode 1 dan kode 2 dikirimkan, itu ada jaraknya. Ya. Ada transmit antara coding 1 dan coding 2, kode 1 dan kode 2, itu ada jaraknya. Kalau long guard interval itu menggunakan 800 nanosecond. Kalau short interval itu menggunakan 400 nanosecond. Nah, ini kita lihat ada dua blok yang berbeda di sini. Yang atas menggunakan 800 nanosecond atau long guard interval, yang bawahnya adalah short guard interval. Nah, dengan parameter yang sama, kita lihat paling atas ya, 20 MHz channel width dengan stream 1. Stream ini adalah antena ya. Jadi biasanya kita ngomong MIMO, multiple input, multiple output. Itu sebenarnya adalah bisa mereferensikan jumlah antena. Kalau 1 berarti MIMO 1 kali 1. Atau bisa dikatakan bahwa radio itu MIMO menggunakan 1 antena. Nah, dengan channel width 20, streamnya 1, maka peak data rate-nya adalah 65 Mbps. Ini throughput-nya akan setengahnya, ya. Throughput realnya akan setengahnya. Tapi data rate-nya adalah 65 Mbps. Nah, kalau kita menggunakan channel width yang sama, tapi streamnya 2, ini menjadi 2 kali lipatnya, 130 Mbps. Ya. Kalau kita menggunakan 40 MHz, kemudian MIMO 1 kali 1, ini maksimum cuma 135. Ya, 135. Lalu 40, kita menggunakan stream 2, long guard interval, maksimumnya cuma sekitar 270. Nah, sedangkan 300 yang tadi itu, yang ada di access point tadi itu dari mana? Nah, ini spesifik yang paling bawah. Jadi access point kalau dikonfigurasi menggunakan mode 802.11n, menggunakan short guard interval, channel width kita setting 40 MHz, kemudian streamnya di sana sudah menggunakan 2 antena, maka peak data rate-nya adalah 300 Mbps. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa radio yang memiliki data rate 300 Mbps itu adalah radio MIMO dengan antena 2, di mana kita setting channel width-nya adalah 40. Gitu ya. Kira-kira seperti itu cara membacanya, sehingga antara spesifikasi dengan hasil di lapangan kita akan bisa compare nanti. Ya. Nah, cara compare-nya bagaimana? Cara compare-nya adalah pada saat radio ini, saat gadget kita punya gadget, HP atau laptop misalkan ya, connect access point, kita cek di status dari access point-nya, gadget kita ini connect associate mendapatkan data rate berapa. Nah, patokannya paling gampang adalah data rate itu dibagi 2. Itu adalah throughput maksimum yang didapatkan oleh gadget yang connect pada saat itu. Untuk satu gadget ya. Untuk gadget yang lain juga akan berbeda. Karena apa? Karena perbedaan data rate ini akan berbeda apabila signalnya berbeda, SNR-nya berbeda, ya otomatis jaraknya juga berbeda, otomatis akan menghasilkan data rate yang berbeda. Ya. Tapi maksimumnya adalah 300 Mbps dengan access point yang memiliki fitur atau memiliki spesifikasi seperti ini. Jadi access point 802.11n, chain-nya adalah 2 kali 2, channel width-nya bisa di-set sampai dengan 40 MHz. Ya, peak data rate-nya adalah 300 Mbps. Nah, kalau misalkan saya punya satu HP connect ke sebuah access point-nya sudah MIMO 2 kali 2 harusnya bisa sampai 300 Mbps, tapi ternyata pada saat speed test, ya, sebenarnya speed test ini kita bisa provide sendiri ya di lokal area, supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar bisa mengukur kapasitas network lokal kita, hasilnya valid. Karena kalau misalkan kita speed testnya ke internet, nah ini kadang-kadang ada banyak hal yang berpengaruh, bisa pengaruh dari utilitas servernya, bisa pengaruh dari jalan yang dilewatinya, bisa juga nanti kondisi lokalnya yang kurang bagus. Nah, ini juga akan mendapatkan menghasilkan satu hasil pengukuran yang tidak valid. Ya. Nah, ternyata pada saat saya tes, ternyata hanya bisa mendapatkan bandwidth sekitar 70-an. Ya, 70-an. Coba dicek. Kita cek di statusnya access point, data rate-nya berapa? Gadget yang connect pada saat itu. Kalau pada saat itu gadget itu connect di 150 MHz,
Mbps ya, 100 Mbps, 50 Mbps. Berarti pada saat itu kita menggunakan gadget yang jalan di channel width 40 mega, tapi gadget itu sudah MIMO dan hanya ada satu antena atau 1x1. Jadi data rate-nya tidak akan bisa lebih dari 150 Mbps. Sehingga data rate 150 ini kalau kita gunakan speed test akan menghasilkan setengah dari 150, jadi sekitar 70-75 Mbps. Ya, jadi nggak bisa kita mendapatkan 300 loh. Ini saya sudah pakai AP 300, kenapa nggak bisa sampai 150 gitu ya. Nah ternyata keterbatasannya bukan di AP-nya, tapi justru di gadgetnya. Ya, di gadgetnya. Sama seperti beginilah. Kita punya tandon air kapasitasnya misalkan 600 liter, ya, 600 liter. Sedangkan di situ kita nyedot airnya pakai selang, ya, selang. Yang dalam satu waktu hanya bisa nyedot mungkin hanya 5 liter per menit misalnya. Nah, otomatis itu kemampuannya bukan tandonnya yang tidak mampu mensuplai lebih dari 5 liter per menit, tapi kenapa? Tapi karena pipa yang kita gunakan untuk menyalurkan dari tandon itu ke ember kita itu hanya punya kapasitas 5 liter per menit. Sama juga seperti yang terjadi di lapangan. Jadi jarang perangkat-perangkat di lapangan itu yang kita temukan, misalkan saya punya gadget HP dengan channel width bisa 40 mega, 802.11 AC, channel width-nya misalkan bisa sampai 160. Nah, ini agak susah ya. Jadi nanti ini yang kita gunakan untuk stress test jaringan yang sudah kita buat ya. Salah satunya adalah itu parameter yang kita gunakan untuk stress test, apakah memang benar-benar AP ini mampu menyalurkan atau mendeliver throughput sesuai dengan data sheet-nya ataukah tidak, otomatis juga akan tergantung dari gadget yang akan kita gunakan untuk tes ya. Nah, ini info tambahan. Jadi ada kaitan antara channel width, ada chain, ada guard interval, ada data rate. Di sana ada 1x1.21. Cara bacanya adalah satu yang depannya adalah TX antena, kali satu belakang ini adalah RX antena, titik 21 ini adalah streamnya. Jadi 1x1 ini artinya adalah MIMO 1x1 dengan satu spatial stream. Ya. Nah, 1x1 spatial stream itu ada namanya modulation code scheme atau MCS index, itu antara 0 sampai dengan 7. Gimana ini kalau misalkan kita pakai spatial stream 1x1 dengan menggunakan 40 MHz channel width dan shortcut interval, maka data rate yang kita dapatkan adalah 150 Mbps. Jadi tadi yang kita lakukan tes gadget connect ke AP, kenapa data rate-nya hanya 150? Berarti HP yang kita gunakan memiliki fitur 802.11n, chain-nya 1x1 atau spatial stream-nya adalah 1, dan data rate-nya atau channel width-nya adalah 40 menggunakan shortcut interval. Jadi data rate-nya adalah 150. Nah, nanti juga itu akan fluktuatif ya. Akan fluktuatif dalam arti bahwa dalam satu waktu ada beberapa hal yang berpengaruh kepada besarnya data rate yang dihasilkan oleh si gadget ini ya. Karena mungkin kita moving, kita bergerak dari satu tempat ke tempat lain sehingga signalnya akan naik turun. Bisa juga terjadi nanti ada intervensi, bisa terjadi karena adanya tethering dari HP-HP yang connect di sana, tidak connect ke AP, tapi dia create satu tethering hotspot mobile dan sebagainya. Itu akan sangat berpengaruh kepada data rate yang akan kita dapatkan nantinya. Ya. Yang kedua, tabel yang kedua, ini spatial stream 2x2, ya, guard interval juga. Nah, di sini maksimum data rate adalah 300 Mbps. Jadi 300 Mbps ini adalah spesifikasi dari perangkat yang menggunakan dua spatial stream, kemudian channel width 40 dan shortcut interval 400 nanosecond. Data rate maksimalnya adalah 300 Mbps. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen memaksa access point bekerja di data rate 300 Mbps, otomatis AP dengan klien itu harus menggunakan spek perangkat yang fiturnya sama. Ya, fiturnya sama. Karena apa? Karena sifatnya AP ini akan adaptif. Ya, adaptif itu apa?
adaptif itu adalah kalau misalnya ada klien yang connect di 1x1, dia akan dilayani di 1x1. Kalau ada klien yang connect menggunakan spatial stream 2x2, otomatis akan dilayani dengan 2x2. Kalau menggunakan 2x2 dengan short guard interval dan long guard interval, kalau support boot berarti dua-duanya bisa dilayani. Tapi kalau misalkan perangkat access point itu hanya bisa disetting long guard interval only atau short guard interval only, berarti nanti kalau misalkan AP-nya saya set short guard interval, yang menggunakan long guard interval susah connect biasanya. Ya. Nah, itu salah satu kendala yang akan kita alami di lapangan kalau menghadapi beberapa gadget yang memiliki fitur yang berbeda. Ya. Kalau homogen sama tidak ada masalah, tapi yang menggunakan gadget yang berbeda ini ya. Jadi istilahnya apa ya? BOD, bring your own device. Jadi kalau misalnya kita bawa sendiri perangkat ke suatu tempat, kita pasang AP, masing-masing alatnya beda merek, beda tipe dan sebagainya, otomatis akan menggunakan kita akan mendapatkan satu populasi yang berbeda-beda ya, berbeda spesifikasi, berbeda tipe, berbeda merek. Akhirnya itu nanti juga akan berpengaruh pada kinerja dari sebuah AP. Ya, nanti kita bisa menghitung kira-kira berapa sih kapasitas access point yang kita punya dengan bermacam-macam klien yang menggunakan beberapa fitur yang chain yang berbeda, channel width-nya berbeda, intervalnya berbeda, nanti kemudian data rate-nya akan berbeda, gitu ya. Nah, ini ada 3x3. Kalau kita lihat ini ada 450. Nah, kalau misalnya kita bisa melihat ada satu access point yang bisa mendapat di data sheet-nya itu ada 450 Mbps data rate-nya. Berarti access point itu memiliki fitur spatial stream-nya 3x3 atau antenanya ada 3 ya, ada 3. Kalau di set di 40 MHz dan short guard interval, maka data rate-nya maksimum adalah 450 Mbps. Ya. Lalu ada lagi 4x4. Ya. 4x4. Jadi bisa 540, bisa 600 ya. Bisa 324 dan sebagainya, bisa 260. Nah, tergantung dari pada saat itu si AP bekerja di chain width berapa, chain apa, guard intervalnya berapa, dia akan menghasilkan sebuah data rate. Ya. Jadi data rate ini adalah hasil akhir dari kombinasi setting berupa chain, channel width, guard interval, dan SNR ya, signal to noise ratio. Nah, SNR ini seberapa besar akan berpengaruh kepada data rate, nanti juga akan coba kita hitung. Nah, nanti. Lalu ada lagi satu data rate di AC, 802.11 AC. Tadi sempat kita lihat ada yang bisa sampai 1,3 gigabit per second gitu ya, data rate-nya. Kalau di sini ini maksimumnya cuma 866 ya. Kalau yang 1300 tadi itu di sini. Jadi ini ada 1300 di sini tempatnya. Jadi kalau kita memiliki satu radio dengan spesifikasi bahwa radio itu di 802.11 AC 5 GHz-nya bisa sampai 1300 Mbps data rate-nya. Berarti radio yang kita punya itu bekerja di 5 GB, kemudian data rate-nya bisa di-set sampai dengan 160 MHz channel, dan spatial stream-nya adalah 2, atau antenanya adalah 2. Nah, baru data rate-nya bisa sampai dengan 1,3. Kalau kita mau kita paksa bahwa AP itu kita stress test sampai dengan 1300, otomatis kita harus memiliki perangkat atau gadget di sisi klien yang memiliki fitur kira-kira ya sama dengan AP-nya. Jadi chain-nya 2, kemudian channel width-nya bisa sampai 160 MHz, dan support untuk short guard interval. Kita set manual di dua sisi, atau mungkin di sisi kliennya saja, kita konekkan ke AP dengan SNR yang memenuhi syarat ya. Artinya begini, bahwa data rate 1300 itu ada catatan, syarat dan ketentuan, jadi ada tanda bintang S dan K gitu ya. Jadi syaratnya apa? Biasanya dia ada minimum signal strength-nya berapa untuk bisa mendapatkan 1,3. Ya. Nah, satu case misalkan saya pasang sebuah access point 802.11 AC 2x2. Channel width-nya sudah saya set 160 MHz, saya sudah pakai klien 160 MHz juga. Nah, ternyata kalau dekat saya dapat 1300 data rate. Tapi begitu saya menjauh, ya,
ternyata turun, tidak sampai 1.300. Nah, ini coba dicek di datasheet-nya. Biasanya masing-masing radio punya datasheet bahwa data rate sekian itu minimal signal strength-nya adalah sekian. Data rate sekian minimalnya adalah signal strength-nya adalah sekian dBm. Nah, itu ada. Nah, jadi kita harus penuhi dulu. Kalau misalkan contoh, untuk bisa mendapatkan data rate 1.300, signal strength-nya minimal adalah minus 56 dBm. Nah, otomatis kita nggak bisa mendapatkan data rate 1.300 kalau signal strength-nya adalah minus 70 dBm. Ini harus jadi kunci supaya apa? Supaya nanti kita tidak over ekspektasi bahwa wah ini radionya udah sampai 1.300. Saya jarak 25 meter saya connect pakai HP, kenapa nggak bisa sampai 1.300? Nah, berarti salah satu dari requirement untuk bisa mendapatkan 1.300 tidak terpenuhi. Ya, salah satunya adalah signal strength. Ya. RSSI, ya, RSSI. Nah, kemudian ini berkaitan dengan channel width, guard interval, dan data rate yang dihasilkan. Nah, kemudian kapasitas access point. Nah, kadang-kadang kita beranggapan bahwa saya punya access point 1.300, berarti kapasitas access point-nya 1.300 gitu ya, Mbps. Nah, ternyata tidak seperti itu. Jadi kapasitas access point itu akan kita hitung berdasarkan persentase dari data rate klien yang associate ke access point. Contoh misalkan gini. Saya punya 3 klien, connect ke satu access point, ya. Klien yang pertama data rate-nya 270 Mbps. Klien kedua 150 Mbps. Klien ketiga adalah 450 Mbps. Masing-masing ini mendapatkan jatah airtime yang sama. Anggaplah misalkan average-nya sama. Jadi dari airtime 100% dibagi 3 hasilnya adalah 33,33%. Nah, 33% dari 270 berapa? 33% dari 150 berapa? 33% dari 450 berapa? Itulah kalau dijumlah akan menghasilkan yang namanya agregat WLAN capacity. Jadi kapasitas Wi-Fi WLAN yang kita punya dengan klien yang ada 3 ini dengan bermacam-macam data rate itu akan menghasilkan kalau kita hitung ya. Jadi rate 1 270 kali 0,3333, kemudian 150 kali 0,3333, 450 kali 3333, otomatis dapatnya adalah totalnya 273,33 Mbps. Ini totalnya, data rate-nya. Real throughput-nya kita bagi 2. Jadi sekitar 136,5 ya. Kira-kira 136,5. Itu adalah totalnya. Jadi kalau misalkan kita tes ternyata kok nggak bisa lebih dari 136 ya, ternyata capacity itu dihitung dari sana. Ya. Jadi ngitungnya bukan berarti 1.300 Mbps dibagi 2 kemudian dibagi 3, bukan. Ternyata ngitungnya adalah berdasarkan data rate. Jadi client airtime, persentase dari client airtime itu adalah satu klien dibagi totalnya. Ya, jadi 100% dibagi 3, masing-masing mendapatkan 33% dari data rate masing-masing, bukan data rate totalnya gitu ya, bukan 1.300 ya, bukan 300, tapi dikalikan dengan data rate gadget itu associate ke AP, data rate-nya berapa? Nah, 33% dari data rate masing-masing. Ya. Ini ada satu simulasi, kelihatan ya ini, angkanya kecil-kecil, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini saya punya 10 klien, yang 1, 2, 3, 4, 5 itu 80211N, yang 6 sampai 10 itu 80211AC. Kemudian N yang paling atas itu C-nya adalah 1 kali 1. Yang 2, 3, 4, 5, dan 6, dan 7, 8 itu adalah C-nya 2 kali 2. Yang 9 dan 10 itu C-nya 3 kali 3. Jadi klien campuran, ada yang 80211N 1 kali 1, ada 80211N 2 kali 2, ada 80211AC 2 kali 2, ada 80211AC 3 kali 3. Masing-masing input channelnya adalah 40 MHz. Input cut intervalnya adalah long semua. Ya, long semua. Nah, yang berbeda selain spatial string,
itu adalah signal persennya. Signalnya berbeda. Klien 1 itu signal strength-nya 99%. Klien yang kedua itu 25%. Klien ketiga itu 50%. Ya. Klien keempat ada 75%. Klien kelima itu 99%. Klien keenam 33%. Kemudian selanjutnya 66%, 99%, 50%, dan 99%. Nah, ini oleh Excel ini akan diubah ke output SNR. Nah, SNR ini digunakan untuk menentukan data rate dari P-nya. P itu berarti IC RF-nya ya, IC RF-nya. Dia akan menghitung berapa sih data rate yang didapatkan dengan signal dan kondisi spatial stream seperti itu dan channel width seperti itu. Nah, ternyata kita lihat sini. Yang klien pertama data rate-nya 135. Klien yang kedua 108. Klien ketiga 243. 270. Paling terakhir adalah 540 Mbps. Nah, total airtime dari masing-masing klien, anggaplah misalkan masing-masing dapat 100 dibagi 10, jadi 10%. Ya. Jadi masing-masing klien itu akan mendapatkan airtime 10% dari data rate-nya masing-masing. Ya. 10% dari data rate-nya masing-masing dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena yang akan kita hitung adalah real throughput, bukan data rate ya. Jadi tadi ini ada data rate. Untuk menghitung real throughput berarti data rate dibagi 2. Ya, dibagi 2. Sedangkan yang kita ambil adalah 10% dari data rate dibagi 2 tadi. Jadi hasilnya adalah 6,75. Kemudian 108 saya bagi 2 kali 10%, 5,4. Sampai terakhir 540 saya bagi 2 kali 10%, dapatnya 27 Mbps. Totalnya adalah 133,425 Mbps. Ini adalah capacity dari access point yang kita punya dengan 10 klien. Jadi, kalau misalkan kita speed test, total speed test gitu ya, masing-masing total speed test, akhirnya resource bandwidth yang jalan ya tidak akan bisa mampu lebih dari chain 3x3 40 MHz gitu ya. Kita lihat tadi, kalau misalkan kita punya radio 3x3 8011 AC, wah 33 enggak ada di sana ya. Anggaplah 2x2 lah ya, 2x2 40 MHz pakai long. Nah, kita coba lihat. 2x2 pakai 40 MHz pakai long guide interval. Di sini maksimumnya berapa ini? 360 maksimumnya ini. Jadi 2x2 di sini maksimumnya adalah 360, 40 MHz, 800 nanosecond guide interval. 360. Sedangkan hasil hitungannya adalah 133,425. Nah, hal inilah yang berpengaruh kepada kenapa kapasitas access point itu tidak bisa mendekati datasheet-nya. Ya, karena apa? Karena perhitungannya kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, yang di bawahnya, ini saya coba modifikasi. Saya ubah guide intervalnya menjadi short. Ya, menjadi short guide interval. Ternyata kenaikannya juga tidak signifikan. Dari 133 sampai dengan 148. Ya, tidak signifikan. Ini contohnya berikutnya. Jadi ini saya ubah shortcut interval ini 148 yang tadi ya. Ini adalah yang atas ini saya ambil dari tabel sebelumnya. Yang bawah ini saya ubah. Ini ada 80211N. Ini saya ubah menjadi 40 mega. Saya coba bandingkan. Lalu 80211AC yang 3x3 itu 80 MHz. Jadi kita paksa 80211AC itu klien bekerja di 80 MHz. Ya. Kenaikannya berapa? Setelah kita hitung berdasarkan tabel ini, ternyata real throughput-nya adalah sekitar 279,6225. 279. Ya. Mendekati lah 360 ya, mendekati. Nah, inilah kurang lebih cara menghitung AP capacity ya, AP capacity. Nanti kalau misalkan teman-teman ikut training di Unify Enterprise, ini akan ada satu file
di mana file itu digunakan untuk membuat simulasi cara menghitung signal, cara menghitung kapasitas AP, cara menentukan banyaknya akses point yang dibutuhkan berapa, gitu ya. Nanti ada satu file Excel yang bisa kita isi, kita manipulasi di sana untuk simulasi seberapa sih kira-kira kapasitas yang akan kita dapatkan dengan beberapa entry yang kita lakukan. Nah, entry nanti kita bisa simulasikan dengan menggunakan beberapa model access point ini. Nah, nanti kita juga bisa coba di entry dengan access point yang menggunakan 1x1 semua, misalkan ya. Saya punya access point sudah AC dengan data rate bisa sampai 450 atau mungkin bahkan 1,3 gigabit per second data rate-nya, tapi kliennya hanya 80211B only. Kira-kira ini berapa output real? Nah, kita bisa lihat nanti. Nah, itulah kenapa performan dari AP kita, meskipun AP kita ini speknya sudah tinggi, tapi ternyata di dalam real penggunaannya atau performanya tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, mungkin ada mismatch di sana. Ada mismatch di sana, di mana klien yang kecil ini otomatis datanya juga akan rendah, ya akan rendah. Jadi kalau misalkan kita diminta untuk instalasi sebuah jaringan WiFi untuk bisa mendapatkan populasi pengguna yang seragam juga susah ya susah. Masih ada yang pakai B only, masih pakai yang A only, ada yang BG, ada sudah N, ada AC. Kalau misalkan kita paksa si access point-nya hanya melayani gadget-gadget yang sudah AC dan N MIMO 2x2, otomatis gadget yang lama-lama tidak akan bisa connect. Sedangkan kalau misalnya kita buat perangkat itu bisa melayani perangkat-perangkat yang lama atau bisa dikatakan legacy ya, peralatan-peralatan legacy support, maka otomatis yang dikorbankan adalah speed dari perangkat-perangkat gadget yang sudah memiliki high throughput ini harus turun performanya. Ya, harus turun performanya. Nah, inilah yang harus kita amati di lapangan, apakah penurunan performa dari 80211 AC mengikuti legasi ini, apakah masih cukup enak dipakai atau tidak. Ya. Oke, dari sini ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjut, biar saya nggak ngomong terus. Masih banyak yang bisa kita ini. Ya, 99% throughput cuma 6 Mbps. Ya, karena apa? Karena di sini data channel width dan ininya beda, SNR-nya beda ya. Otomatis karena dia pakai 1x1, otomatis dapatnya cuma 6 Mbps, ini nggak bisa sampai 300. Jadi patokannya bukan cuma sekedar signal strength yang kuat, tapi lebih ke arah data rate-nya berapa. Data rate itulah nanti yang akan menentukan besarnya atau throughput real yang akan kita dapatkan. Ya. Oke, sambil jalan kita lanjut. Nanti biar kalau sudah punya gambaran keseluruhan, mungkin baru nanti ada ide-ide atau mungkin ada yang mau sharing, boleh nanti. Saya lanjut, karakteristik jaringan Wi-Fi. Jadi kalau misalkan kita punya multi-client dengan multi-chain atau multi-spatial stream, saya punya satu AP dual band, 2G-nya 3x3, 5 GHz-nya 2x2, kemudian saya punya satu klien HP, ini adalah chain-nya 1x1 di 2 GHz, jadi kodenya adalah 3x1.21. 3 ini adalah TX-nya. Access point memancar dengan menggunakan 3 antena. Diterima oleh satu antena di sisi klien. Dan klien ini menggunakan chain 1x1. Yang kedua, ada sebuah desktop PC. Ini sudah menggunakan frekuensi 5 GB, 2x2. Maka di sini akan ada satu kode 2x2.22. Jadi 2 anten pemancarnya AP kali 2 receivernya desktop komputer, 2 adalah titik 22, ini adalah banyaknya anten yang digunakan di sisi klien. Lalu ada lagi satu laptop 2 GHz klien 3x3. Jadi notasinya adalah 3x3.23. Jadi chain 3x3, 3 spatial stream. Nah, ada beberapa karakteristik dari WiFi area. Misalkan saya targetnya adalah plug cell. Selnya luas ya.
Saya mau mengcover area yang luas, ya. Kemudian di satu sisi saya menggunakan membuat satu model dengan small cell atau selnya saya bikin kecil-kecil. Ya. Nah, objektifnya apa? Objektifnya adalah kita menggunakan lux cell ini adalah coverage. Saya ingin coverage yang luas. Satu AP coverage-nya luas. Lalu yang kedua, kenapa saya bikin small cell? Objektifnya adalah karena alasan density. Ya. Karena penggunanya banyak, saya nggak mungkin menggunakan satu AP ini coverage-nya luas. Jadi saya persempit, ya, saya persempit coverage satu AP. Kemudian transit power, kalau misalkan kita untuk desain lux cell, ini otomatis transit power dari AP ini harus high. Kalau untuk small cell, karena target cell-nya adalah sempit, maka transit power-nya kita setting serendah mungkin, ya, low. Lalu pemilihan frekuensi. Kalau frekuensi untuk lux cell, itu memang paling cocok 2 GHz. Yang small cell kita menggunakan 5 GHz. Kita tahu ya, karakteristik dari frekuensi ini, semakin tinggi frekuensi, otomatis redaman semakin tinggi. Ya, makin tinggi. Makin rendah frekuensi, maka daya tembusnya ke sebuah obstacle dia semakin bagus. Ya. Lalu client signal. Client signal ini kalau kita menggunakan lux cell, otomatis antara middle sampai dengan weak. Ya. Middle sampai dengan weak. Medium sampai dengan weak. Ya. Kalau small cell dengan sel yang kecil, maka client yang connect ke AP kita ini otomatis akan strong sampai dengan middle, ya, medium sampai dengan strong. Ya. Lalu client speed, nah, client speed karena coveragenya yang luas, signalnya yang rendah atau kecil, lemah, maka speednya juga akan rendah. Ya. Kalau small cell, signalnya kuat, ya, kemudian client speednya juga akan jadi tinggi. Nah, ini yang nanti akan jadi satu dilema. Jadi deployment complexity, kalau misalnya kita menggunakan lux cell, itu masalahnya itu kompleksitinya tidak terlalu rumit. Ya. Tapi kalau sudah small cell, pengaturan frekuensi, pengaturan power, pengaturan coverage, itu akan jadi semakin rumit. Ya, akan jadi semakin rumit. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa nanti kita mau desain sebuah Wi-Fi area itu menggunakan model large cell ataukah small cell. Pemilihannya adalah seperti ini. Ya, tabel inilah yang kita jadikan sebagai acuan nantinya. Nah, saya lanjutkan. Satu kondisi lagi yang mungkin kita barangkali kurang ngeh ya. Kenapa setiap orang membeli access point itu yang dicari adalah yang powernya besar. Ya. Jadi saya sering kali kalau misalkan teman-teman tanya, Pak, saya mau cari access point yang powernya besar apa ya? Ya. Memang pertama-tama kita main radio, yang kita cari adalah power. Kenapa power? Karena asumsi kita kalau powernya besar, jangkauannya jauh. Betul. Ya, memang betul. Jadi kalau misalkan saya punya access point, saya set powernya besar, saya pasang, powernya akan ditransmisikan ke jarak yang jauh. Nah, tapi kita harus ingat bahwa gadgetnya nanti menggunakan apa? Kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri, saya punya nih, modelnya adalah UAP AC Lite 5 GHz, ya. Ini kita menggunakan acuan seperti itu ya. TXA radionya kita set 15 dBm. Gain-nya adalah gain antenanya 3 dBm. Total ERP-nya adalah 18 dBm. Ya, 18 dBm. Kemudian kita ukur di jarak 20 meter. Ya, di jarak 20 meter. Maka di sisi klien, signal strength-nya adalah minus 70. Sedangkan TX signal strength atau signal yang dikirimkan oleh gadget sampai di AP itu adalah minus 73 dBm. Jadi kalau kita lihat selisih 3 dBm ya antara signal yang diterima di sisi gadget dan signal yang diterima di sisi AP selisihnya ada 3 dB. Jadi signal yang diterima di sisi AP itu 3 dB lebih lemah daripada yang diterima di sisi gadget. Selisih minus 3 dB berarti setengahnya. Ya, karena teori of third ya, minus 3 dB itu adalah pengurangan setengah signal ya, setengahnya. Jadi minus 70 dengan minus 73, maka minus 73 adalah lebih lemah setengahnya dari minus 70. Nah, itu yang perlu jadi patokan. Kemudian yang sebelah kanan kalau kita lihat di jarak 10 meter
TX-nya saya turunkan 12 dBm. Anten saya tinggikan 6 dBm. EIRP sama, tetap 18. Sama-sama 18, kalau yang sebelah kiri antennya kecil, TX-nya besar, tapi yang sebelah kanan G-nya besar, TX-nya kecil. Ya, TX-nya kecil. Jadi EIRP-nya sama-sama tetap 18, kiri juga 18. Kemudian di jarak 10 meter, RX signalnya adalah minus 70 di sisi klien. Di sisi AP juga minus 70. Bukan 73, tapi minus 70. Kenapa tidak 73? Karena di sisi access point itu terbantu oleh gain anten 6 dBm. Jadi gain anten dari 3 menjadi 6 itu naik 3 dB. Jadi otomatis kekuatan menerima signal dari klien itu juga naik 3 dB. Inilah yang disebut dengan antena reciprocity. Jadi penambahan gain di antena itu bisa meningkatkan gain di dua sisi. Tapi kalau kita meningkatkan TX power-nya saja, itu hanya akan meningkatkan TX power di satu sisi saja. Contoh misalnya gini. Saya punya access point, gain anten 3 dB. Kemudian saya pasang power 20 dBm. Jadi total misalnya 23 dB EIRP-nya. Diterima di sisi klien minus 70, diterima di sisi AP minus 73. Kemudian saya naikkan powernya menjadi 23 dB. Di sisi klien naik minus 67, di sisi AP gadget mengirimkan sinyal ke AP itu sinyal tetap minus 73. Tapi kalau saya menaikkan gain antena, otomatis nanti dari klien ke sisi AP juga akan ditambahkan dengan kenaikan gain antena yang tadi. Jadi dibandingkan dengan TX power, membandingkan TX powernya, ya, dimana kalau misalkan kita meningkatkan TX power, itu hanya akan menambahkan signal di satu arah saja. Tapi kalau kita menambah anten gain, ya, maka signal di dua sisi akan naik, ya, akan ada kenaikan di dua sisi, baik itu di sisi klien atau di sisi access point. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita memilih access point, pilihlah access point yang gain antennya besar. Jadi jangan pilih yang powernya besar ya, tapi pilih yang gain antennya besar. Karena kalau misalkan kita pilih gain antennya besar, otomatis resifnya juga cukup bagus, TX-nya juga akan cukup jauh. Ya. Satu parameter lagi di sini yang berkaitan dengan broadcast dan multicast traffic. Nah, kita harus paham betul bahwa koneksi wireless ini serba terbatas ya. Terbatasnya apa? Terbatasnya adalah kalau kita bandingkan dengan kabel misalkan punya kapasitas 100 mega, kita speed test dapatnya 100. Tapi kalau radio atau wireless kapasitas 150 Mbps, kita tes dapatnya separuhnya 75, belum ada pengaruh interferensi, belum pengaruh lain-lain macam-macam, otomatis nanti performan dari link wireless ini tidak sestabil kalau kita bandingkan dengan kabel ya. Maka ini perlu dicoba ya, bahwa di dalam sebuah network, di dalam sebuah broadcast domain itu ada broadcast atau multicast, ada unicast, ada free airtime. Contoh misalkan, di sini saya punya 1, 2, 4, 5, ada 5 klien yang connect ke dalam sebuah access point. Kemudian di broadcast domain itu ada satu broadcast paket sebesar 393 kbps. Ya, 393. Begitu paket broadcast itu masuk ke wireless, maka semua klien airtime-nya akan kepakai. Akan jadi seperti yang sebelah kiri ini. Ya, sebelah kiri ini. Jadi, kalau misalkan masing-masing ini punya 100% airtime, di mana dia punya alokasi bandwidth 20 Mbps, ya. Misalkan yang sebelah kiri menggunakan bandwidth 20 Mbps, yang sebelahnya adalah 10, kemudian 4, 17, 6. Nah, pada saat ada broadcast yang masuk ke dalam broadcast domain wireless atau di segmen wireless, maka broadcast atau multicast itu, multicast paket atau broadcast paket akan mengotori jaringan wirelessnya kita. Ya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita bisa mengisolasi port yang masuk ke Wi-Fi. Jadi kalau kita menggunakan yang namanya Unify Suite
ada fitur yang namanya port isolation ya. Jadi port isolation ini digunakan untuk mencegah supaya paket broadcast dan multicast itu tidak masuk ke dalam wireless. Biar saja dia broadcast di kabel, tapi tidak sampai keluar ke wireless. Nah, bedanya adalah seperti gambar kiri dan kanan. Yang kiri ini airtime terpakai oleh paket broadcast, tapi yang sebelah kanan airtime-nya dia free airtime-nya jauh lebih banyak. Ya, ini silakan nanti tips ini coba kalau misalkan Anda punya satu suite di mana kalau misalkan ngerasa performance wifi-nya kok nggak bagus, payah, coba lakukan ini. Broadcast dan multicast-nya diisolasi. Ya kalau misalkan suite yang digunakan ada fitur ini, coba ini dicoba. Nggak tahu nanti di merek lain mungkin beda nama ya. Tapi kalau di Ubiquiti atau di Unifi Suite ini fiturnya namanya adalah port isolation. Ya, jadinya kondisinya adalah yang sebelah kanan itu setelah kita enable port isolation, yang sebelah kiri ini disable port isolation. Ya, jadi yang sebelah kanan akan jadi bersih. Ya. Kemudian ada satu fitur lagi, band steering. Tadi sempat saya bahas di depan pada saat kita bahas spesifikasi access point bahwa 5 GHz ini punya kapasiti yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 2,4. Jujur ya, sampai saat ini semahal apapun akses point yang kita gunakan, kalau sudah kerja di 2,4 pasti payah. Ya, pasti payah. Nah, bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan frekuensi 5 giga? Kalau misalkan saya punya gadget atau klien yang support 5 giga, maka saya paksa untuk connect di 5 giga. Kalau yang tidak punya 5 giga, dia tetap connect di 2,4. Nah, di Ubiquiti ada namanya band steering. Di merek lain mungkin juga ada ya. Jadi fitur ini sudah menjadi fitur standar untuk dual band. Jadi coba dicari nanti mungkin namanya beda ya, bukan band steering atau namanya apalah mungkin ya. Coba dicari. Jadi fitur band steering ini digunakan untuk memaksa, istilahnya apa ya? Dalam tanda petik memaksa supaya klien yang support 5 giga itu connect di 5 giga. Nah, nanti ada 3 setting yang bisa kita lakukan. Ada prefer 5 giga, ada balance, ada off. Ya. Kalau off berarti ya mana yang cepat ketangkep duluan ya itu yang di connect 5 giga ya 5 giga, connect 2,2 duluan. Tapi kalau band steering kita aktifkan di prefer 5 giga, maka klien yang sudah pakai frekuensi 5 giga, support dual band 5 giga, otomatis dia akan diarahkan ke 5 giga dulu. Ya. Otomatis kalau misalkan kita menggunakan AP dual band, kasih SSID yang sama, jangan berbeda. Karena kalau misalnya kita bikin beda, otomatis kita milihnya manual ya dari klien. Saya mau connect ke 5 giga, jadi saya pilih frekuensi 5 giganya ada enggak? Oh, 5 giga. 2 giga, oh saya connect ke 2 giga. Nah, jadinya jadi manual dari sisi klien. Jadi secara user experience, usernya akan merasa kerepotan. Masa saya milih 2,4 dengan 5 giga ini enak yang mana ya gitu ya. Nah itu ya, ini band steering. Kemudian ada lagi yang namanya Greenfield versus mixed mode. Ya. Nah, tadi sempat saya bahas tentang legasi, ya, legasi support. Perangkat-perangkat yang sekarang sudah AC itu masih bisa melayani klien-klien yang sifatnya sudah legasi. Perangkat-perangkat yang sudah lama, 802.11b, 802.11a, 802.11 BG, ya. Nah, secara default mungkin perangkat-perangkat yang sekarang yang baru-baru muncul itu begitu kita config secara default dia tidak support ke legasi. Artinya kalau ada perangkat-perangkat yang versi lama akan connect ke access point-nya kita, tidak akan bisa connect. Atau susah connect. Bisa ngelihat tapi kok nggak mau connect. Nah, ini ada kemungkinan bahwa perangkat yang kita punya ini tidak support ke perangkat-perangkat legasi. Nah, ini seringkali sudah saya temukan di lapangan, teman-teman di lapangan ini beli access point, kemudian disetting, penggunanya banyak, tapi kenapa yang bisa connect di sana cuma sekitar 6, 10, padahal pemakainya ada sekitar 100 lebih. Ya. Nah, ini satu solusi, yaitu seperti tadi yang saya jelaskan bahwa kalau kita mau mengakomodir semua perangkat yang ada di lapangan, mulai dari 802.11b, G, A, N, AC, maka mix mode-nya harus diaktifkan.
Jadi pastikan bahwa access point yang kita punya itu support untuk kedua grup perangkat ya. Jadi support untuk 2,4 legacy, 2,4 N, 5 GHz AC, 5 GHz A, itu semua support ya. Nah, kalau di Ubiquiti itu fiturnya namanya adalah legacy support. Jadi cukup kita centang aja di sini ya. Maka nanti 802.11G, 802.11B juga akan bisa connect. Ya. Tapi otomatis nanti performance access point-nya akan turun ya, akan turun. Ya. Ini juga perlu dites di lapangan nanti. Kira-kira penurunan seperti apa? Apakah kita mau mengorbankan speed dari yang sudah HT dan VHT ini untuk melayani klien campuran, ataukah saya nggak mau konekkan klien yang B sama G, kita hanya bisa melayani N dan AC only. Nah, otomatis legacy supportnya dimatikan ya, atau di disable. Otomatis nanti yang punya HP yang serinya lama-lama masih B, BG, E, A gitu ya, itu susah connect atau bahkan nggak bisa connect sama sekali. Ya, oke. Itu berkaitan dengan perangkat-perangkat lama yang perlu kita pertimbangkan juga nanti pada saat kita setting SOA. Nah, kemudian tes kapasitas network. Ini adalah satu langkah atau satu step yang wajib kita lakukan supaya apa? Supaya kita benar-benar tahu pasti bahwa kapasitas networknya kita ini work well atau bekerja dengan baik. Karena kalau misalnya kita hanya berasumsi bahwa asumsinya saya punya alat bagus, dikonekkan sudah connect, harusnya bisa connect dengan bagus juga. Ya, itu asumsi tanpa adanya pengetesan. Nah, ini jadi satu pengalaman menarik buat saya dulu. Jadi waktu kita punya satu customer, waktu itu antara tower wireless dengan ruang NOC itu jaraknya sekitar lebih dari 100 meter, sekitar 200 meter mungkin ya, sekitar 200 meter. Nah, kalau kita sambungkan langsung dari router ke router wireless ke router NOC, nggak mampu, karena masih pakai UTP. Sehingga di tengah-tengahnya ditambahkan dengan 2 switch. Ya. Ditambahkan dengan switch, kabel connect switch, kemudian dari switch ke switch, dari switch ke router utama. Nah, usernya komplain. Ambil langganan 1 mega, tapi dapatnya di speed test kok cuma 128, 129, tidak stabil. Nah, ini kita tes dari radio, keluar, dapatnya 1 mega. Tapi dari klien, routernya klien, ngetes ke router, itu dapatnya cuma 128, 129, bahkan 100. Ya. Nah, ini dari sisi network, kalau kita mau gampang-gampangan, nggak mungkin network ini bermasalah. Kenapa? Karena dari router ke switch, switch ke switch, switch ke router wireless. Tidak ada yang menggunakan WiFi. Ya, itu adalah asumsi. Nah, pada saat itu kita coba tes hub to hub network. Jadi dari router ke switch pertama, kita menggunakan tools ya, bisa menggunakan router mikrotik dengan mikrotik, boleh lah pakai speed bandwidth test ya. Biasanya pakai itu yang paling simpel. Kita tes, dapatnya 100 mega. Switch yang kedua, router saya lepas, saya colok di switch yang kedua, switch yang pertama tadi ya. Saya cabut, saya colok switch yang kedua. Saya tes speednya. Loh, kok turun? Dapatnya cuma 128. Nah, kemudian saya tes. Dari switch yang kedua ini ke internet, dapatnya 1 mega. Nah, berarti ada problem di segmen yang kedua itu dari switch ke switch. Ya, switch ke switch. Nah, begitu kita lihat, ternyata di sana menggunakan perangkat yang mereknya gado-gado. Ya, mereknya gado-gado. Sehingga kemungkinan adalah karena menggunakan 2 switch yang berbeda merek ini yang menyebabkan turunnya performan dari kapasitas network dari hub ke hub ini. Nah, kita sarankan untuk diganti. Oke, kita coba kita ganti untuk memastikan bahwa yang problem ini kabelnya atau switchnya. Paling gampang adalah ganti switch. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngurut kabelnya sudah nggak jelas arahnya gitu ya. Ujung ke ujung kita cek kerimpinan juga sudah connect, kita pakai speed kabel tester juga sudah connect semua. Akhirnya kita coba kita ganti. Kita samakan mereknya. Ya.
dengan perangkat yang homogen, kita coba tes, ternyata dari router ini bisa keluar ke internet 1 mega. Nah, inilah yang kadang-kadang menjadikan masalah di lapangan itu lebih rumit dari yang dibayangkan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tes hop to hop. Kalau kita menggunakan interface 100 mega, benar nggak dia benar-benar jalan 100 mega? Ini perlu dites. Ya. Jangan cuma berpatokan pada, LED-nya sudah nyala hijau, berarti sudah 100. Nyala kuning, berarti 10 mega. Gitu ya. Nah, ini nggak bisa jadi patokan. Itu adalah asumsi. Jadi kita harus tes dulu, hop to hop. Begitu sudah pasti, oke, tidak ada masalah. Secara capacity, link ini, segmen-segmen ini sudah berjalan sesuai dengan spek yang kita pasang. Lalu yang berikutnya adalah per AP performance dan coverage. Yang perlu kita lakukan adalah kita tes coverage. Ya, tes coverage ini berarti dari desain awal, kita akan membuat, apakah kita membuat large cell ataukah small cell. Nah, small cell dengan large cell ini biasanya patokannya adalah seberapa besar sih signal diterima di sisi klien supaya pengguna itu merasakan nyaman, ya, rasa nyaman. Nah, apakah harus kita keluarkan dengan power maksimum? Belum tentu. Karena kalau misalkan semuanya dibuat power maksimum, otomatis nanti lantai 3 masih bisa intervensi ke lantai 1. Lantai 1 bisa intervensi ke lantai 5, misalnya begitu ya. Karena saya juga pernah ada pengalaman seperti itu, saya diundang ke sebuah kampus, mereka ada sekitar 5 lantai ya, ada 5 lantai. Masing-masing lantai dipasang ada 7 access point. Kemudian pada saat connect, komplainnya adalah bahwa pada saat dia connect ke Wi-Fi, pingnya putus-putus. Speed testnya jelek. Ternyata kalau pada saat kita tes, ini si klien jalan dari lantai 1 ke lantai 5. Kemudian pada saat dia masuk kampus di lantai 1, dia connect AP di lantai 1. Pada saat dia jalan ke lantai 5, posisi gadget ini masih connect ke lantai 1. Ya. Jadi ini yang menyebabkan kenapa performa dari Wi-Fi ini jelek. Jadi gadget ini tidak connect ke tempat yang semestinya. Semestinya harapannya adalah kalau saya punya 5 lantai, di lantai 5 ada akses point, maka begitu klien ini connect, jalan ke lantai 1, connect ke lantai 1, begitu dia jalan ke lantai 5, maka dia harus connect ke lantai 5. Ternyata dia masih connect ke lantai 1. Ya. Nah, inilah yang harus kita tes performance per AP dan coverage-nya. Jadi pastikan bahwa kalau dia meninggalkan lantai 1, pastikan bahwa klien itu putus dari lantai 1. Dan dia akan connect ke SSID AP yang paling dekat. Ya. Lalu tes performanya. Jadi benar enggak? Kalau misalkan saya connect ke AP jaraknya sekian meter, misalkan dari langit-langit ke bawah jaraknya 3 meter, saya connect sekarang berapa? 50, 40, oke. Dapatnya berapa data rate berapa? Oh, dapatnya sekian, saya speed test, oh dapatnya sekian, oke, normal. Oke, saya pindah ke lantai yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Ya. Lalu yang ketiga adalah spesifikasi klien tester. Jadi pastikan bahwa klien yang kita gunakan untuk tes ini benar-benar klien yang mumpuni. Jadi jangan menggunakan klien 802.11b untuk mengukur 802.11 AC, 802.11 AC gitu ya. Jangan gunakan 802.11b untuk mengukur speed access point 802.11n 2x2 gitu ya. Jadi kita harus menggunakan spek alat yang imbang dengan AP yang akan kita tes. Ya, cari alat, meskipun bukan dari HP, bukan dari laptop, nggak apa-apa. Cari aja alat lain, mungkin USB yang sudah selevel fiturnya, atau mungkin perangkat CPE lain yang bisa connect ke situ, kemudian dipakai untuk connect speed test dan sebagainya. Ya, bisa seperti itu. Jadi kita harus menggunakan frekuensi 2,4 dan 5,8. Ya, dua-duanya harus level dengan AP-nya, baru kita akan bisa melakukan stress test. Ya. Kemudian tester tools protokol. Mungkin masing-masing orang suka dengan menggunakan tes UDP. Ada orang yang suka tes pakai TCP. Ada orang pakai tes menggunakan MikroTik B-Test. Ada orang yang suka menggunakan speedtest.net misalkan ya. Nah, pastikan bahwa testernya itu adalah tidak keluar dari lokal area yang kita punya. Kalau sudah keluar ke luar, berarti nanti masalahnya akan bertambah. Masalah link dari tempat kita ke ESP upstream-nya kita. Ya. Lalu yang terakhir, kalau semuanya sudah oke, hop to hop oke, per AP performance sudah oke, spesifikasi klien sudah oke, tester tools-nya sudah proper gitu ya.
Kemudian stress test koneksi dengan user yang banyak. Nah, dengan real life, kasih akses ke semua orang untuk bisa menggunakan wifi yang kita punya. Kita coba, kita amati performanya. Kira-kira banyak komplain enggak? Komplainnya apa? Nah, dari hal-hal yang sudah kita pelajari dari depan, ada kemungkinan salah satu belum memenuhi. Mungkin bisa jadi. Ya. Jadi atur, mungkin perlu pengaturan powernya, mungkin perlu pengaturan frekuensinya, mungkin perlu pengaturan penempatannya yang kurang pas, mungkin perlu adanya penambahan AP karena blank spot dan sebagainya. Nah, ini satu pengalaman menarik lagi juga. Ada satu metode yang namanya signal clearance. Ya, jadi signal clearance. Signal clearance itu adalah, misalkan saya punya 2 access point dengan channel yang sama. Kemudian dia mengcover satu area tertentu dengan sinyal yang sama kuat. Ya, yang sama kuat. Atau satu AP lah, jangan 2. Kalau 2 ini berarti nanti intervensi ya. Satu AP. Satu AP ini mengirimkan sinyal mencapai sebuah area tertentu dengan direct signal. Kemudian karena si AP ini memiliki beberapa antena, katakanlah antenanya adalah 2x2, chain 2x2. Antena yang kedua memancarkan, tapi dipantulkan dulu, baru sampai ke tempat yang sama. Ya. Kalau dalam matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau dalam signal, 1 tambah 1 bisa 2, bisa 0, ya. Bisa 2 tapi minus. Ya. Jadi di dalam signal radio itu ada satu parameter namanya fase. Ya. Fase positif dijumlah dengan fase positif akhirnya adalah positif. Lebih tinggi. Jadi saya 1 tambah 1 plus fase positif tambah fase positif, 1 tambah 1 berarti 2. Fase negatif 1 ditambah fase negatif 1 sama dengan minus 2. Betul ya? 2. Tapi fase positif 1 ditambah fase negatif 1 sama dengan 0. Artinya apa? Bahwa di tempat itu akan ada namanya blank spot. Ya, ada blank spot. Nah, bagaimana caranya mengatasi blank spot ini? Blank spot ini bisa diatasi dengan beberapa cara. Kalau misalkan nanti blank spot ini memang tidak bisa diatasi dengan menggunakan penambahan power, berarti harus menambahkan satu access point lagi untuk melakukan mengisi area kosong yang dibutuhkan. Ya. Itu yang menarik ya. Kemudian ini terakhir ya, tips untuk high density. Jadi artinya apa sih high density itu? Kadang-kadang orang memiliki asumsi bahwa high density itu ya berarti user banyak pakai satu AP gitu ya. Nah ternyata kalau di dalam desain tidak ada yang menyarankan seperti itu. Contoh misalkan saya punya satu hall, ada 1.000 orang. Saya cari access point yang bisa menghandle 1.000 orang untuk satu access point, ada apa enggak? Kalau misalnya kita nyari di pasaran, speknya ada. Tapi kenyataannya kalau misalnya kita paksakan seperti itu, nggak akan pernah bisa dapat. Ya, koneksi nggak akan pernah bisa bagus. Kenapa? Karena spesifikasi yang ada di datasheet, plus 500 user concurrent, plus 1.000 user concurrent. Concurrent dengan active user itu beda ya. Beda sekali. Concurrent user itu adalah user yang bisa connect ke access point dan nggak ngapa-ngapain. Ya. Artinya kalaupun ngapa-ngapain, trafficnya kecil sekali. Tapi kalau active user, nah ini yang harus kita tentukan bahwa active user itu nanti per user dikasih alokasi bandwidth berapa. Itu nanti akan menentukan besarnya jumlah klien yang bisa connect ke dalam sebuah access point. Jadi mindset kita harus kita ubah bahwa high density itu bukan berarti satu AP dipakai keseluruhan orang di dalam satu ruangan hall isi 1.000. Saya butuh satu AP aja yang bisa handle 1.000 orang, bukan seperti itu ya. Di vendor apapun tidak akan ada yang pernah menyarankan seperti itu ya. Kenapa? Karena kita lihat hall itu biasanya kalau misalkan untuk 1.000 orang pasti ukurannya akan besar sekali ya. Sedangkan di lapangan AP atau klien gadget HP untuk bisa connect ke access point itu jaraknya nggak bisa lebih dari 20-25 meter untuk bisa connect enak gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah jaraknya 20 meter, kita coba tes di sisi AP, kliennya berapa kira-kira, berapa dBm diterima atau berapa persen. Ya.
itu pasti akan kurang dari 70 dBm. Kurang dari 70. Nah, kalau sudah kurang dari 70 dBm, penggunanya banyak, otomatis nanti akan terjadi seperti tadi. Kapasitinya kira-kira totalnya berapa? Coba kalau misalnya kita punya akses point, katakanlah kita punya data rate 1300 Mbps, ya. Separuhnya berapa itu? 700, ya, 650, ya. Katakanlah saya punya akses point kapasitas sekian dan 650 Mbps. Kemudian saya punya 1000 klien. Saya punya airtime 100%. Ya. 100% dibagi 1000 berapa? 0,01% airtime. 0,01 kali data rate tiap-tiap klien connect ke AP berapa? Misalkanlah 240 lah, 300 lah misalkan ya. Ambil 300. 300 kali 0,01, 150 ya. Karena 300 ada data rate, real throughputnya adalah 150. 150 dikalikan 0,01%. Berapa Mbps? Kecil sekali ya. Totalnya dalam akses point itu mungkin tidak akan bisa lebih dari 200 Mbps. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa penggunaan beberapa AP di dalam sebuah area high density itu lebih disarankan daripada menggunakan satu akses point. Even kita menggunakan alat mahal pun, saya sudah pernah nyoba. Jadi di event komunikasi ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Waktu itu tempatnya masih di tempat yang lama di Changi ya kalau nggak salah ya, di Changi Airport. Di sana ada satu hall seperti apa ya? Seperti tempat penyimpanan kapal, gudang-gudang kayak gudang-gudang besar gitu ya. Tingginya kira-kira ada sekitar 25 meter. Di sana tiap 25 meter dipasang satu akses point. Ya, dipasang akses point. Semua orang di sana mencoba untuk connect wifi gratis. Ya, dalam satu ruangan mungkin ada sekitar 20 sampai 25 akses point di sana. Nah, ternyata waktu kita mau connect bisa connect, tapi punya pulsa dan nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Jadi ini dari sisi jarak antara lantai atau pengguna dengan akses point tingginya sudah sekitar 20 meter, 25 meter. Ya. Itu adalah jarak maksimal dari klien ke AP kalau kami instalasi di lapangan ya. Jadi kalau kita instalasi di lapangan, gampangannya kalau misalkan area terbuka, setiap 40 meter saya pasang satu akses point. Setiap 40 meter saya pasang akses point. Itu gampangannya. Ya. Kenapa seperti itu? Karena studi di lapangan kita melihat bahwa di area outdoor klien bisa connect ke AP di jarak 20 meter. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian trik yang pertama adalah maintain channel reuse pattern across VLAN. Jadi kita harus pastikan bahwa kita menggunakan frekuensi yang berulang. 1611, 1611, 1611, ya, 149, 151, dan 160, 153, dan sebagainya. Nah, yang penting jangan setting frekuensi yang sama di jarak yang berdekatan. Harus sejauh mungkin. Ya. Kemudian yang kedua, limit text power for small set size. Kecilkan text powernya. Ya, karena asumsinya kita mau pasang high density dalam sebuah hall gitu ya. Maka di dalam hall itu misalnya kita pasang 4 access point, pastikan bahwa keempat access point itu powernya tidak saling overlap di channel yang sama. Power tidak harus sama, mungkin yang depan lebih kecil daripada yang belakang, boleh. Nanti paling ya kita main logika aja lah. Kalau misalnya di depan itu nggak banyak orang, ya yang paling cuma ya powernya kecil aja. Yang di besar yang di belakang. Ya, yang belakang. Kemudian pemasangannya, apakah nanti pemasangan di atap, di langit-langit, ataukah di tembok? Nah, yang kedua adalah pemasangan akses pointnya adalah sedekat mungkin dengan klien. Kalau perlu pasang di bawah kursi, mendekati klien yang di tengah, gitu ya. Bukan sampai kalau misalnya saya pasang di tembok, berarti yang kena duluan yang pinggir-pinggir, yang tengah tidak akan kena. Nah, bagaimana untuk bisa menutup blank spot yang di tengah? Kita harus pasang di bawah kursi misalnya. Nah, ini penempatan yang efisien itu juga akan menentukan performa wifi yang akan kita dapatkan. Yang berikutnya adalah force client to base AP via load balancing. Nah, misalkan kita mau supaya AP ini melayani klien yang imbang. Jadi jangan sampai nanti klien itu ngumpul di AP yang di tengah saja gitu ya. Hanya ngumpul di yang belakang saja karena ngumpul yang di belakang. Nah, ini ada satu fitur load balancing supaya apa? Supaya masing-masing AP ini melayani customer yang hampir sama. Misalkan masing-masing connect 100 ya 100 per AP.
kurang lebih lah ya 100, antara 50 sampai 100 gitu ya. Jangan sampai yang depan kosong sama sekali, yang belakang full lebih dari 200 misalkan. Nah, ini juga akan menjadikan bahwa performa masing-masing AP ini tidak akan bisa melayani di kondisi yang rata gitu ya. Lalu pasanglah akses point di tempat yang strategis, yang tadi saya katakan. Kalau misalkan klien ada di tengah, hole-nya itu tinggi sekali, jangan dipasang di atas. Lebih baik dipasang di pinggir, kemudian sama di tengah. Ya, tengah. Di tengah boleh pakai tiang kecil, pendek aja, 20 tinggi-tinggi gitu ya. Nah, ini juga yang sering dilakukan teman-teman di lapangan pada saat kita ingin membuat sebuah hotspot area, mereka pasang di tower 30 meter. Harapannya apa? Kalau misalnya saya pasang Omni 30 meter di atas, otomatis orang yang berada di sekitar tower jaraknya 100 meter, 200 meter akan bisa connect. Nah, ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena dari bawah tower ke atas sudah 30 meter. Padahal asumsinya bahwa perangkat di outdoor, gadget atau laptop, hanya bisa connect ke AP ini hanya jaraknya sekitar 20 meter. Nah, jarak 30 meter itu minus berapa signal strength-nya? Belum lagi kalau misalnya kita miring ke sana, menjauh, otomatis jaraknya akan lebih dari 30 meter. Nggak akan bisa connect. Ya. Mungkin ada sebagian orang yang punya asumsi bahwa Wi-Fi itu sama seperti GSM. GSM punya satu BTS, jaraknya tingginya 100 meter, bisa cover kira-kira sekitar 3 km radius. Ya. Kemarin juga ada kawan yang tanya, Pak, saya minta tolong didesainkan satu tower yang bisa menghandle desa radius 1 kilo. AP-AP yang bisa kita pakai supaya laptop bisa atau HP bisa langsung connect ke AP yang ada di tower itu. Nah, berat ini, angel. Ya, perangkat WiFi ini memang unik karena memang tidak bisa memenuhi kebutuhan seperti itu. Kita pun sebenarnya kita pengen kalau misalkan ada perangkat yang bisa satu tower bisa melayani laptop atau HP radius 1 kilo, wah itu luar biasa, ya, luar biasa. Bahkan di dalam rumah atau mungkin di kamar-kamar bisa connect keluar seperti hanya kita main HP menggunakan GSM gitu ya. Nah itu luar biasa kalau misalnya mudah-mudahan teknologi ditemukan supaya kita tidak perlu lagi masang AP per 40 meter gitu ya. Kalau misalnya kita mau membuat satu coverage Wi-Fi yang luas. Lalu gunakan dual band UAP untuk meningkatkan airtime efisiensi. Jadi tadi yang saya ceritakan bahwa kita kalau misalkan memiliki satu AP dual band, ada 5 GB, ada 2 GB. Frekuensi yang berbeda jauh ini bisa melayani customer. Kalau customernya support 5 GB, kita paksa connect 5 GB. Kalau nggak bisa, baru connect di 2,4. Nah, ini juga akan bisa meningkatkan efisiensi dari airtime di dua frekuensi yang berbeda. Ya, otomatis nanti kalau kita sebagai pengguna WiFi, kita punya dual band, kalau misalnya kita ditanya, enak mana kita connect di 5 GB dengan di 2,4? Pasti ngomong enak di 5,8 gitu ya. Ya, karena apa? Karena kapasitinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 2,4. Lalu deploy WAP Order Plus for adjacent. Nah ini spesifik produk. Kalau dulu Ubiquiti membuat satu produk WAP Order Plus ini sudah support multi-line RF. Jadi multi-line RF ini satu teknologi di mana frekuensi atau signal yang diterima di sisi AP itu frekuensi 5 GB atau 2 GB diturunkan menjadi frekuensi intermediate frekuensi, kemudian disaring, setelah difilter, dia dikembalikan lagi ke frekuensi aslinya. Setelah itu baru diproses ya, dengan algoritma tertentu. Jadi dengan cara seperti itu ada konversi. Frekuensi 2,4 diturunkan ke 347, dinaikkan lagi ke 2,4. Ya. Nah, dengan cara seperti itu, 2,4 yang terakhir ini akan menjadi clear signal. Kalau yang depan ini masih ada interferensi, tapi begitu inti diturunkan ke 347 intermediate frekuensi, kemudian diubah lagi ke 2,4 atau 5,8 gitu ya. Ini sudah clear. Ya, ada satu chipset yang ditambahkan di perangkat yang sudah support multi-line RF ya. Itu salah satu cara untuk memfilter channel-channel di luar channel yang digunakan pada saat itu.
Kemudian yang terakhir, gunakan kabel ke masing-masing UAP daripada menggunakan wireless uplink. Nah, ini trik yang terakhir ini memang selalu kita sarankan. Selama masih bisa menggunakan kabel, pakai kabel. Jangan pakai mesh, jangan pakai wireless untuk connect dari satu AP ke AP yang lain. Ya. Gunakan mesh pada saat kondisi darurat yang memang sudah tidak bisa lagi menggunakan kabel, baru pakai yang namanya koneksi wireless uplink. Ya. Wireless uplink itu kalau misalnya kita tambahkan otomatis dengan penambahan satu access point wireless uplink akan menurunkan 50% performance dari AP keseluruhan. Penambahan satu lagi turun lagi setengahnya seperti itu. Kenapa? Karena access point yang dikonekkan dengan wireless uplink, wireless segmen itu digunakan untuk melayani user, juga untuk digunakan sebagai backbone antar access point. Jadi disarankan kalau misalnya kita melayani banyak user, jangan pernah menggunakan koneksi antar API dengan menggunakan koneksi mesh. Ya, jadi mesh ini juga salah satu solusi murah untuk bisa mengkonekkan wireless to wireless, tapi ada satu yang dikorbankan, performance wireless nanti akan drop juga. Ya. Nah, dropnya seperti apa? Silakan aja coba dites. Tapi secara teori dropnya adalah 50%. Penambahan satu lagi 50% lagi. Tambah satu lagi 50% lagi. Jadi ada satu saran dari teman-teman, biasanya kalau misalnya kita mau pasang mesh itu jangan lebih dari dua hub di belakangnya. Jadi master, mesh, udah jangan ditambahi lagi. Ya, meskipun nanti ke belakangnya bisa, tapi nanti otomatis secara keseluruhan performanya akan jadi drop. Ya. Jadi kita memiliki satu akses point yang performanya sudah cukup bagus, sudah cukup canggih, tapi begitu pemasangannya menggunakan mesh, akhirnya jadi drop sekali. Loh, ini kok nggak ada bedanya dengan perangkat-perangkat murah yang harganya 150 ribuan, yang dikonek 4 orang, 5 orang sudah drop gitu ya. Nah, itu karena apa? Karena kesalahan pada saat instalasi, pada saat konfigurasi. Ya. Jadi, kira-kira seperti itu. Jadi kuncinya adalah tips-tipsnya seperti ini yang bisa kita lakukan. Mungkin nanti teman-teman di lapangan akan menjumpai permasalahan yang mungkin di luar ini. Kita bisa sharing nanti. Jadi akan banyak hal yang bisa kita temukan di lapangan, tapi yang saya sampaikan ini adalah beberapa hal yang seringkali kita temukan dan seringkali terulang. Ya. Jadi ini bukan salahnya teknologi access point, tapi murni karena kita belum paham betul dengan karakter-karakter dari perangkat yang kita miliki dan perangkat-perangkat yang connect ke access point yang kita punya. Jadi dibutuhkan penyesuaian, apakah itu penyesuaian di sisi AP-nya, atau mungkin penyesuaian pada saat instalasi, penyesuaian pemasangan, penyesuaian penempatan, dan sebagainya. Itu nanti akan menghasilkan satu pattern yang solid, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah beli alat mahal, dipasang, loh ini performanya kok jelek sekali, langsung kadang-kadang patah semangat, waduh ternyata alat mahal pun juga penyakitnya sama. Ya mungkin karena kita belum tahu fitur-fiturnya. Coba kita gali fitur-fiturnya, mungkin ada yang sama dengan apa yang sudah kita pelajari sampai saat ini, mungkin namanya beda, tapi fungsinya kurang lebih sama gitu ya. Mungkin nanti bisa kita jadikan sebagai media pembelajaran dengan AP-nya kita masing-masing. Coba kita cari, kira-kira fitur-fitur di tempatnya kita ini namanya apa ini ya, yang bisa kita mainkan di situ. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ini bisa kita jadikan bahan sharing ke depan. Kalau misalnya teman-teman nanti ada masalah yang di luar ini, saya juga senang kalau misalnya saya diupdate. Pak, saya ternyata berhasil mengatasi masalah ini dengan cara ini. Wah, ini menarik juga gitu ya. Karena apa? Karena pengalaman dari teman-teman ini saya koleksi. Saya pakai sharing juga untuk teman-teman yang lain yang barangkali belum pernah mengalami gitu ya. Nah, yang sampai saat ini masih banyak kita jumpai itu adalah perangkat merek tertentu itu tidak bisa connect ke suatu AP. Nah, ini juga satu permasalahan yang dari vendor sendiri juga belum bisa jawab gitu ya. Belum bisa jawab. Nah, jawabannya biasanya silakan di-upgrade gadgetnya, silakan di-upgrade AP-nya. Kalau misalkan dari situ tidak menjawab, nah otomatis kita harus cari sendiri. Nah, ini kalau misalnya ada teman-teman yang mau sharing, mau memberikan masukan, bolehlah. Nanti biar teman-teman yang tergabung di sini bisa tahu kira-kira solusinya seperti apa. Apakah memang
itu bisa diatasi dengan satu trik, ataukah memang itu sudah kawan pabrik yang memang tidak bisa connect karena apa ya? Karena tingkat heterogen ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kalau kita men-setting sesuatu yang homogen itu akan lebih mudah daripada kita men-setting sesuatu yang sifatnya heterogen ya. Karena perlakuannya harus beda. Kita mencari kesamaannya, apa kesamaannya kita samakan. Kalau udah jalan oke, kalau misalkan ini disamakan sudah nggak jalan, nah ini apalagi yang disesuaikan. Bisa jadi nanti per alat harus ada penyesuaian sendiri-sendiri gitu ya. Nah, ini yang nanti akan menjadi satu seni tersendiri untuk kita-kita yang di lapangan, terutama teman-teman yang alatnya di lapangan gaduh-gaduh gitu ya. Jadi seperti saya kalau misalnya ditanya merek lain, mungkin saya juga tidak terlalu paham dengan merek lain gitu. Tapi kalau misalkan merek yang sering ditanyakan teman-teman ke saya, sering dialami teman-teman di lapangan, karena kita juga sebagai support konfigurasi dan sebagainya, mungkin kita bisa membantu. Tapi kalau misalnya merek lain, mungkin namanya berbeda, fungsinya hampir sama, dan mungkin cara settingnya juga lebih gampang atau mungkin juga lebih sulit. Boleh lah, nanti kira-kira bisa sharing-sharing lagi. Mas Andika, kira-kira seperti itu. Siap, Mungkin mungkin teman-teman ada yang mau sharing atau mau memberikan masukan, boleh lah. Monggo silakan. Pak ini Tunggul mungkin. ada pertanyaan nih Pak dari Pak Tunggul nih. Ya. Nih terkait kalau power kecil ya nggak terlalu, kalau besar pusing efeknya. Nah, ini gimana itu Pak? Ya. Yang mana kalau high density kita harus main power kecilin ya? Iya. Nah, kalau high density kita memang harus main power kecil yang betul ya. So makin besar makan signal makin melebar, oke. Resikonya waktu kalian berpindah lokasi dia akan tetap kolok. Nah betul. Ini adalah salah satu case yang pernah saya alami di salah satu kampus tadi yang saya ceritakan, bahwa karena powernya dibikin maksimum semua, pada saat ada satu mahasiswa masuk ke lantai 1, dia akan connect ke lantai 1, AP lantai 1. Begitu dia jalan ke lantai 2, lantai 3, dia tetap akan terkoneksi ke lantai 1. Ini kalau misalkan powernya dibikin maksimum gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kadang-kadang kita scanning signal dengan menggunakan HP, itu acuannya adalah loh, ini sinyalnya kok kecil, loh ini kadang-kadang kok besar gitu ya. Nah, itu adalah memang salah satu karakter WiFi seperti itu. Karena apa? Karena TX power dari access point itu akan adaptif sesuai dengan data rate-nya. Semakin tinggi data rate, powernya semakin kecil. Ya, semakin kecil. Itu ada namanya TX power density namanya. Ya, TX power density. Semakin sempit channel width-nya, powernya semakin tinggi. Begitu kita lebarkan channel width-nya, misalkan dari 20 menjadi 80 gitu ya, otomatis powernya akan jadi lebih kecil. Nah, pada saat misalkan saya associate dengan sebuah access point, saya connect dengan 20 mega, otomatis signal diterima di sisi AP akan besar. Signal diterima di sisi klien juga akan besar. Tapi pada saat berubah, misalkan saya connect ke AP associate di data rate lebih tinggi dan channel bitnya 80 MHz, otomatis powernya akan mengecil, gitu ya, akan mengecil. Nah itu yang juga perlu diperhatikan di lapangan, teman-teman. Nanti jangan terlalu terpaku dengan bar dan dengan ini. Yang penting patokannya adalah side survey ya, side survey dengan menggunakan beberapa alat. Karena kalau cuma menggunakan satu alat tidak bisa mewakili populasi dari pengguna. Gunakan misalkan pakai iPhone, pakai Android, pakai beberapa merek Android misalkan ya. Itu nanti akan bisa mewakili beberapa populasi yang ada di lapangan. Kira-kira seperti itu ya. Terus dari Pak Tunggul lagi nih Pak, terkait studi kasus. Kalau satu hall isi 1000, yang targetnya aktif session semua. Kira-kira solusi apa yang bisa diberikan? Nah, Apa hanya cukup memberi jarak AP dan channel? itu ada satu cara perhitungan ya. Saya coba ya. Coba saya share satu cara ngitungnya, barangkali ini bisa digunakan sebagai acuan nanti. Ya, jadi saya share aja dulu sebentar. Ini, saya punya satu aplikasi.
Jadi kalau misalkan kita pengen menghitung berapa AP yang kita butuhkan gitu ya. Ya, ini ya. Minimum dual band AP adalah 19. Saya di sini punya klien yang pertama adalah 1000, kliennya adalah 80211N. Lalu ada juga yang menggunakan tipe AC, itu jumlahnya 250. Ya. Streamnya adalah 2x2 dan 2x2. Channel width-nya saya set menjadi 20 Mbps. Input guide intervalnya adalah long. Input signalnya adalah katakanlah misalkan 66% semua gitu ya. Nah, dari sini terlihat hitungan bahwa kita butuh 19 access point. Jadi per access point, per radio itu adalah 33 orang. Jadi ada caranya ngitung. Jadi kita nggak bisa ngitung dari sekian access point dengan sekian-sekian. Nah, itu harus kita masukkan beberapa parameter yang tadi sempat kita bahas. Jadi input data per usernya berapa alokasinya. Nah, kita masukkan juga misalkan 2 Mbps. Ya. Jadi saya ulang, device-nya adalah 1250 totalnya, yang 18011N, yang 250 adalah 80211 AC, streamnya 2x2, dua-duanya. Channel width-nya saya pakai 20, bukan 40, bukan 80 ya, tapi 20. Nanti beda lagi kalau misalkan di sini saya masukkan 40 coba ya, saya masukkan 40. Kita tadi ketemunya 19 ya. Ini saya 40. Ini 40. Oke. Saya cuma butuh HP 10. Ya. Nah, kalau misalnya saya masukkan di sini 80, bisa enggak? Saya coba ya. 80 nggak mungkin, karena 80211 ini cuma mentoknya 40 ya. Yang AC aja yang saya masukkan, di sini saya masukkan 80 MHz. Saya butuh 9 AP dalam satu 1250 user. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu hitungan yang bisa digunakan untuk planning sheet. Ya teman-teman kalau misalnya nanti butuh, saya kasih lah nanti ini. Ya, ini biasanya dipakai untuk materi training, dipakai untuk membuat lab dan menghitung supaya nanti kita bisa punya satu acuan bahwa oh ternyata cara ngitungnya seperti ini gitu ya. Karena apa? Karena kita nggak bisa pukul rata, kita harus tentukan bahwa perangkat dari klien itu kira-kira speknya seperti apa, kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan. Kira-kira seperti itu. Ada lagi? Ada lagi dari ini Pak Andi. Oke. Pada pemasangan access point untuk meminimalkan noise floor, mungkin dibantu untuk di-share best tips and trick. Noise floor ya? Ya. Nah, noise floor ini memang kita tidak bisa menentukan asalnya ya. Jadi kadang gini. Jadi noise floor ini adalah noise yang didapatkan access point itu dari beberapa sumber. Bisa sumber HP yang di set tethering, bisa dari access point dari tetangga sebelah, bisa dari microwave, bisa dari perangkat Bluetooth. Bluetooth juga pakai 2,4 ya, 2,4. Bluetooth bisa dari cordless phone ya. Nah, kalau misalkan di sana kita harus kita site survei dulu. Sebelum kita masang sebuah access point, kita site survei dulu ya. Kita site survei artinya apa? Kita coba lihat di access point itu biasanya ada satu tools yang bisa digunakan untuk scanning signal. Ada yang pakai nggak di channel itu? Nah, jadi pemilihannya di sana nanti. Jadi untuk meminimalisir noise floor, kita pilih channel yang paling bersih. Ya, paling bersih artinya bukan bersih clear, benar-benar clear, enggak. Pasti ada yang pakai lah ya. Tapi kita pilih channel yang signal yang sampai di access point kita itu yang paling kecil atau paling rendah. Ya, karena kalau misalnya kita katakanlah punya satu gedung lantai 4 lantai 5 gitu ya, apalagi di Surabaya. Kita scanning gitu ya. Ada ratusan, ada puluhan SSID yang bisa kita temukan di sana. Ya. Itu yang baru ketahuan yang sama-sama protokolnya sama ya. Belum lagi nanti perangkat lain yang tidak bisa ke-scan. Itu juga akan problem juga nanti. Ya. Kira-kira seperti itu triknya. Jadi scanning dulu, kemudian pilih. Nah, scanning ini kalau di outdoor biasanya scanning di dua sisi ya, sisi AP dan sisi klien. Tapi kalau misalnya kita menggunakan access point, paling enggak scan itu cukup dilakukan di tempat di mana kita mau pasang AP. Nanti kalau misalkan, wah ternyata di situ ada kantor sebelah yang pasang AP juga. Nah, ini sekatnya ini sekat-sekat apa? Bukan tembok, tapi sekatnya berupa
gypsum. Nah, ini juga jadi masalah. Kenapa? Karena kalau sekat gypsum ini dari tetangga sebelah bisa tembus ke kita gitu. Apalagi mereka pakai powernya adalah high power, ya. Power Ranger. Jadi powernya bikin maksimum semua. Jadi otomatis nanti akan intervensi dengan punya kita kalau frekuensinya sama, gitu ya. Jadi ini seperti itu. Jadi kalau misalkan noise floor ini kalau misalkan berasal dari perangkat kita, ya perangkat kita yang harus disisihkan. Atau mungkin AP kita pindahkan ke tempat yang lebih clear. Jangan sampai dekat dengan microwave, jangan dekat dengan alarm yang pakai 2,4, yang pakai perangkat IoT yang pakai Bluetooth dan sebagainya, jangan didekatkan dengan itu. Ya. Kemudian kalau misalkan berkenaan dengan tetangga sebelah yang pakai frekuensi sama, nah ini agak repot juga. Kenapa? Karena kalau misalnya tetangga sebelah ini juga pakai mindsetnya adalah bahwa powernya besar, koneksi bagus, nah ini repot juga nanti. Ya. Oke, gitu Mas Andika. Nah ini Pak Dedi, kira-kira berapa power yang pas biasanya? Nah, kalau power yang pas, sebenarnya pengukuran power ini kita harus lihat survei ya. Jadi misalkan gini, saya pasang sebuah access point di sebuah titik. Kemudian saya pengen cover seberapa jauh dari access point. Misalkan saya berpindah ke 10 meter dari access point karena saya ingin membuat coverage access point itu kira-kira radius 10 meter. Nah, di jarak 10 meter itu saya coba lihat signal saya dari AP diterima di gadget itu berapa. Ya. Misalkan minus 59, oh, terlalu besar. Kita kecilkan. Biasanya kita pakai acuan minus 70 ya, minus 70 ya. Nah, kemudian kita cek dari klien ke AP ini berapa signal yang diterima. Kalau misalkan signalnya itu diterima kurang dari 70, misalkan loh, diterima kok minus 75, coba mendekat lagi ke AP. Sampai signal diterima di sisi AP ada 70, kemudian kita atur powernya supaya power diterima di gadget adalah sama juga minus 70. Kira-kira seperti itu kalau misalnya kita mau menentukan seberapa jauh cover AP yang kita setting. Jadi setting powernya kita setting dari sisi AP-nya. Karena apa? Karena klien nggak mungkin kita setting TX powernya. Kecuali misalkan saya punya gadget HP yang bisa kita atur TX powernya di Wi-Fi ya, boleh lah. Ya. Tapi itu juga akan menjadikan secara user experience mereka tidak akan nyaman. Gitu ya. Tapi anggaplah misalkan kita menggunakan beberapa gadget, average-nya adalah minus 70. Ya. Kemudian ini Pak, ada dari Pak Tunggul lagi nih, efek tethering high density-nya gimana? Yang mana? Yang Pak Tunggul. Oh, efek tethering dan dengan high density-nya gimana? Ya, efek tethering. Jadi efek tethering ini yang juga akan berakibat pada noise floor. Ya. Karena mau nggak mau yang namanya frekuensi 2,4, apalagi tethering HP ini dia akan cari frekuensi yang kosong, gitu. Otomatis ya, otomatis. Kecuali misalkan ada perangkat yang bisa kita setting. Kemudian kalau misalkan ada tethering, kalau misalkan tetheringnya tidak aktif, artinya bahwa tethering itu hanya access point dan tidak ada traffic yang lewat sana, tidak akan terlalu mengganggu. Tapi kalau misalkan dia tethering, teman-temannya juga connect ke tetheringnya mereka, otomatis AP itu akan aktif. Ya, akan aktif. Karena gini, sifatnya signal Wi-Fi itu kalau tidak ada data yang lewat, dia tidak akan mengisi signal tidak akan keluar. Yang keluar hanya beacon. Saya AP, SSID saya ini, MAC saya ini, saya AP. Itu ada secara periodik. Ya, secara periodik. Jadi dia akan keluar luncipan-luncipan tertentu kalau misalnya kita tes menggunakan sebuah spektrum analyzer gitu ya. Antena Wi-Fi kita colok ke spektrum analyzer. Sebelum saya melakukan transfer data, yang kelihatan di sana hanya luncipan-luncipan, berpindah-pindah di antara range selebar 20 MHz. Kalau kita buka 20 MHz. Kalau kita buka 40 MHz, berarti di range 40 MHz itu dia akan keluar luncipan, kadang di bawah, kadang di tengah, kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah lagi, di tengah. Itu adalah signal beacon. Nah, pada saat kita transfer data full load, maka dia akan jadi kotak. Karena dia akan mancar di semua tempat di antara ring selebar channel width yang kita pakai. Ya, jadi tethering kalaupun ada tapi tidak aktif tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah meskipun frekuensinya sama. Makanya kalau misalkan ini pengalaman juga, mungkin teman-teman nanti akan juga merasakan bahwa pada saat access point 2 atau 3 saya nyalakan, saya pakai sendirian enak. Ya, enak.
begitu sudah banyak, beberapa menggunakan, loh ini kok jadi lambat, pingnya aja sudah ribuan. Nah, ini adalah satu kondisi interferensi. Jadi dia tumpuk. Ya, channelnya dia numpuk-numpuk sini. Pada saat belum ada load, dia akan luncupan-luncupan tidak akan saling tabrakan. Tabrakan mungkin hanya sesekali gitu ya. Tapi begitu ini sudah menggunakan semua, ada transfer data semua, otomatis dia akan tumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, saya tunjukkan sebentar. Kondisi interference itu nah ya, sebentar saya cari dulu sebentar. Oke, coba saya share screen. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita lihat, ini ada channel 1, 6, 11. Ini punya kita sendiri gitu ya. Nah, ternyata ada di tengah-tengah channel 7. Ada channel 10 yang menggunakan juga. Nah, pada saat ini adalah merah, channel 1. Ini akan kelihatan full seperti ini kalau kita sudah mengadakan transfer data lewat Wi-Fi di channel 1 itu. Channel 6 juga begitu. Di channel 6 ini akan hijau semua kalau traffic yang ada di sana full atau penuh atau banyak gitu ya. Channel 11 juga begitu. Nah, channel 7 ini tidak akan pernah mengganggu kalau di sana tidak kepake. Ada akses point channel 7 tapi nggak kepake, nggak ada yang pakai. Itu tidak ada masalah. Channel 10 ada akses point kerja di channel itu tapi tidak ada yang pakai, tidak ada masalah. Ya, yang bermasalah adalah pada saat channel 10 itu sudah ada yang menggunakan, jaraknya yang menggunakan antara AP dengan gadget dekat sekali dan dia aktif gitu ya, aktif dan powernya besar, otomatis channel 11 ini akan keinjek-injek. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi kalaupun nanti ada tethering, asalkan dia tidak aktif, tidak ada masalah. Ada akses point lain, asalkan trafficnya tidak penuh, tidak ada masalah. Ya. Yang bermasalah adalah pada saat channel itu berdampingan atau bahkan sama dan dua-duanya aktif. Nah, mereka juga akan kena gangguan dari kita. Kita juga akan terganggu oleh mereka gitu. Jadi gangguan itu bukan kita aja yang terganggu, tapi mereka juga terganggu dari signalnya kita gitu ya. Nah, itu yang akan terjadi ya. Oke, mungkin dari AMC nih Pak. Pertanyaannya Pak, ada lagi Pak. Ya, siapa AMC? AMC. Oke. Itu terkait ini Pak, 2,4 sama 5,8. Apakah mendapati data rate sebesar 2,4 G dengan kondisi signal sama-sama bagus di bawah 60 dBm? Halo Pak Muti. Ya, sebentar saya baca dulu. Oke, OPS Lite. Nah, oke, data rate ya. Kembali ke data rate. Jadi data rate itu di 2,4 dan 5,8 itu ada perbedaan karakteristik ya. Jadi karakteristiknya mungkin kalau kita connect di 2,4 data rate misalkan 150 itu didapatkan dari signal strength kira-kira minus 68. Katakanlah seperti itu ya. Tapi di 5,8 data rate 150 itu bukan 68 dBm, tapi mungkin bisa 50. Ya, jadi ada perbedaan. Jadi meskipun signalnya sama, tapi karakternya berbeda. Lebih baik kalau kita melihat dari datasheet. Saya coba perlihatkan datasheet ya. Barangkali ada datasheet yang bisa saya tunjukkan. Jadi masing-masing data rate itu akan masing-masing data rate akan ada requirement ya. Jadi requirement berapa? Kemudian di samping requirement juga ada yang namanya signal sensitivity ya. Biasanya signal sensitivity
dengan requirement itu harus 5 dB di atas signal sensitivity. Itu baru bisa mendapatkan sesuai dengan yang kita harapkan. Unify AC Light. Jadi apalagi gadget yang berbeda aja di data rate di signal yang sama bisa data rate yang berbeda, apalagi di 2,4 dan 5,8 ya. Jadi pasti akan ada perbedaan karakter ya. Jadi kalau misalkan saya punya alat iPhone dengan Android sama-sama connect di 5 giga, signalnya sama, data rate-nya belum tentu sama. Ya, itu juga akan berpengaruh kepada masing-masing spesifikasi perangkat ya. UAP AC Light, UAP AC Light mana ya? UAP AC Light. Masing-masing channel band ya 2,4 dengan 5 giga itu akan memiliki karakter yang berbeda. Otomatis requirement untuk mendapatkan data rate yang sama itu juga akan berbeda. Dari sisi redaman 5,8 redamannya lebih tinggi. Jadi otomatis di 5,8 akan butuh signal lebih kuat daripada 2,4 untuk bisa mendapatkan data rate yang sama. Nah, data rate yang sama di 2,4 dan di 5,8 mungkin akan kesempatan mendapatkan high speed test akan lebih terbuka di 5,8 daripada di 2,4 ya, karena protokolnya beda ya. Jadi kita secara kasar aja lah, misalkan kita connect di 2,4 dan connect di 5,8 dari sisi pingnya akan lebih stabil di 5,8 dibandingkan dengan di 2,4. Nah itu yang akan berpengaruh pada ini apa namanya performan dari koneksi wirelessnya kita ya. Itu Mas Andika. Oke. Begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi satu lagi Pak ya, biar bisa nyari ini door prize Pak. Ya. Door prize. Ini dari Pak Muhammad Sulhan Aziz. Yeah. Tanya dong Pak, lebih ideal config power atau channel with misal install di hotel-hotel tuh Pak. Oke. Kalau di hotel-hotel memang kita tinggal lihat kontur hotelnya ya. Kalau misalnya hotelnya itu temboknya tebal-tebal, kemudian kalau misalnya kebetulan pintunya berhadapan-hadapan, itu lebih enak penempatannya. Jadi penempatan akses point itu bisa ditempatkan di atasnya pintu. Jadi kalau di atasnya pintu, penetrasi ke dalam itu akan bisa melewati celah-celah pintu ya. Karena pintu banyak juga kayu ya. Nah seperti itu. Tapi kan jarang hotel yang pintunya berhadapan-hadapan langsung itu kan jarang ya. Kalau misalkan ada 4 pintu, misalkan 4 ruangan, 4 pintunya berada di tempat yang sama, nah itu enak. Jadi kita pasang aja di depan pintu. Jadi jangan sampai memasang akses point itu di tembok kamar. Karena kalau misalnya di tempat tembok kamar, susah untuk penetrasi ke dalam. Nah, kesulitannya kalau kita pasang di hotel seperti itu. Yang pertama adalah antara coverage dan kebutuhan perangkat. Kalau kita mau coverage-nya masing-masing kamar ini rata, otomatis sebaiknya tiap kamar dipasang satu AP. Kalau tidak memungkinkan, berarti kita harus cari tempat yang kira-kira penetrasi ke dalam kamarnya itu lebih mudah dibandingkan pemasangan yang mengacu pada jarak, tapi di jarak itu ternyata bawahnya adalah tembok, bukan pintu masuk. Ya, saya pernah pengalaman beberapa kali tinggal di hotel, ternyata akses point itu dipasang di tembok. Jadi tengah-tengah 2 kamar, tapi di temboknya, bukan di pintunya. Akhirnya kalau kita pakai di depan pintu, connect. Tapi begitu kita pindah ke tempat tidur, di bagian pojok agak pinggir dekat jendela, nggak bisa connect. Itu padahal jaraknya kalau misalnya kita hitung jarak lurus, kira-kira nggak sampai 10 meter ya, kira-kira 7 meter. Tapi karena temboknya tebal, kemudian bahan di luar juga ada karpet, ada di dalam ruangan juga ada kasur yang empuk-empuk, itu juga merupakan jadi media penyerap signal ya. Jadi itu akan menjadi redaman dari signal yang mau keluar masuk ruangan. Ya. Itu mungkin kalau misalkan mau, sebenarnya kita bisa akali dengan cara menggunakan anten yang banyak kalau mau. Karena apa? Karena hotel ini satu kamar paling yang pakai cuma 4 gitu ya. Kalau misalnya kita pakai UAP AC Light lah, UAP AC Light misalkan bisa menghandle kira-kira 40 bagi 4, berarti ada 4 kamar. Kalau mau, kita bisa menggunakan teknik pemasangan anten GSM di hotel-hotel atau di mall-mall. Kita tahu ya, kalau anten GSM itu kan perangkat aktifnya ada di shelter. Kemudian dari shelter ditarik kabel panjang,
di masing-masing ruangan dipasangin anten gitu kan. Nah, kalau mau seperti itu. Jadi di tiap-tiap depan kamar dipasang satu antenan. Tapi nanti kita harus perhitungkan juga redaman dari kabelnya. Dan yang pasti kabel koaksial akan jauh lebih mahal daripada beli access point. Kuncinya di situ, ya. Nah, apakah kita mau pakai anten 2,4 5,8 dan beli koaksial kabel dan narik-narik, ataukah kita menambahkan dengan menambahkan access point di setiap berapa jarak tertentu supaya penetrasi ke dalam kamar itu rata gitu ya. Kira-kira seperti itu Mas Andika. Oke. Mudah-mudahan menjawab. Ya. Siap. Mungkin bisa dipilih Pak untuk 3 orang peserta untuk door prize-nya Pak dari pertanyaannya tadi Pak. Ya. Pak Muti. Saya pilih satu aja ya, yang lain nanti terserah Mas Andika. Mungkin dari AMC boleh lah. Ini pertanyaan bagus juga ini. Ini cukup bagus sebenarnya. AMC. Ya. Oke. Kalau boleh tahu AMC ini dengan siapa ya? Mohon ditulis di chat. Terus kalau saya Pak Tunggul Laksono Pak. Boleh Pak Tunggul. Ya. Terus mungkin satu dari monggo dari Pak Muti. Jangan saya, yang lainnya. Ya. Yang lainnya siapa? Mbak Lia mungkin Mbak Lia online apa Mas? Atau Mas Umam. Mas Umam. Monggo Pak Muti saja Pak. Jangan saya semua, nanti terlalu subjektif kalau saya nanti. Siap. Oke, AMC sudah chat langsung Pak Jabri. Boleh Jabri ke Mas Umam aja langsung ya, Pak, dari AMC sama Pak Tunggul. Ya, Pak. Langsung ke Mas Umam ya, Pak AMC sama Pak Tunggul. Satunya Pak Muti. Halo Pak Muti. Ya. Satunya siapa Pak? Atur aja deh. Atur aja ya, Mas Umam. Ya, atur aja siapa? Monggo Mas Umam. Ada pertanyaan lagi yang bawah. Oh, ada satu lagi boleh nih Pak, pertanyaan lagi satu di bawah Pak. Oh, boleh. Pas apa? Pak Ansori. Pak Anton Ansori ya, betul. Untuk mengatasi konektivitas 50 orang di tiap ruangan dalam 4 klaster ruangan, best practice yang bisa juga seperti apa ya? Kalau 50 orang, ini biasanya gini, kalau kita pakai dual band, 50 orang kan bisa dibagi menjadi 2 access point ya. Jadi per radio itu 2525. Katakanlah kalau misalkan kita menggunakan satu AP 5,8, semuanya misalkan support 5,8, diarahkan 5,8 semua, 50 orang tidak ada masalah. Saya pernah pengalaman 123 orang connect ke dalam UAP AC Lite. 90 orang connect di 5,8, sisanya di 2,4. Itu sebagai gambaran. Jadi untuk konektivitas 50 orang di tiap ruangan pakai UAP AC Lite pun sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau misalkan tidak yakin, bisa menggunakan UAP AC Pro, tapi harganya lebih tinggi ya. Atau mungkin bisa juga UAP Mesh ya, UAP Mesh. UAP Mesh ini per AP bisa up to 250, katakanlah kalau misalnya kita ambil 50%-nya bisa 125 orang per radio. UAP AC Mesh itu juga boleh. Harganya juga cukup efisien, modelnya juga simple, mau dipasang di tembok boleh, di ceiling juga cukup manis lah, nggak terlalu gede ya, karena cuma sekitar selebar 2-3 jari lah mungkin lebarnya. Jadi kayak serangga gitu, malah ada 2 antena gitu ya. Kira-kira gitu, Pak Am, sorry. Oke. Mohon maaf untuk Pak Iswahyudi, mungkin bisa dijawab langsung ke Pak Muti ya. Boleh. Nanti silakan Mas Am share materi yang sudah saya PDF-kan. Nanti di sana ada kontak saya. Silakan kontak saya kalau misalkan butuh file Excel untuk simulasi nanti saya kasih. Ya, bisa menghubungi dengan Mas Umam nanti ya. Oke, siap. Mungkin pembahasannya hari ini cukup keren Pak Muti. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lain. Ya, oke kalau gitu terima kasih atas waktu dan tempatnya.
untuk di webinar ini, Pak Muti dan teman-teman sekalian. Sama-sama, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Ya, wal taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu, salam.